Penjaga toko itu memeluk Liu Qingqing dan menangis terseduh-seduh. Sejak bertemu dengan penjaga toko itu, Limuran selalu merasa dirinya adalah pria yang tenang dan teguh, tak gentar menghadapi kesulitan apapun. Apapun rintangan yang dihadapinya, semua itu tak mampu menghalanginya dari mimpinya untuk menemukan cara menghilangkan cacat pada kesadaran ilahi Meiju. Ini pertama kalinya ia melihat penjaga toko menangis. Penjaga toko itu begitu rapuh saat itu sehingga Limuran bahkan tak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, penjaga toko itu perlahan-lahan mulai tenang, tetapi ia masih memegang erat tangan Liu Qingqing dan tidak mau melepaskannya. Limuran berkata, "Penjaga toko, apakah kamu masih ingat mengapa kamu datang ke benua Feng Yun bersamaku?" Penjaga toko itu mengangguk untuk menemukan keberadaan separuh Feng Piaoping lainnya, ibu dari klan Mei. "Benar," kata Limuran, "hanya dengan menemukan separuh ibu klan Mei yang lain, kita bisa sepenuhnya menyelesaikan kelemahan spiritual klan Mei. Ini bukan hanya menyangkut kita berdua, tapi juga Feng Ming, Yun Kai, dan semua kultivator klan Mei lainnya. Konflik antara ras Mei dan manusia telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Konflik ini telah melibatkan banyak kematian dan perpisahan, serta banyak patah hati. Sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata." Limuran menghela napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan santai, "Penjaga toko sering berkata bahwa jika tidak ada solusi yang ditemukan, tragedi antara kamu dan Pri Liu, kisah Feng Ming dan Feng Wu, serta penderitaan Yun Kai dan Han Yueming akan terus terulang. Penjaga toko, kau masih ingat alasan kedatanganmu ke benua Feng Yun, yang berarti kau masih sangat jernih dan seharusnya mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Jika kau tenggelam dalam reuni dengan Pri Liu, kau tidak akan bisa terus mencari petunjuk tentang klan Mei di benua Feng Yun. Kau hanya bisa maju jika kau melepaskan Pri Liu untuk sementara." Penjaga toko itu tenggelam dalam pikirannya saat mendengar kata-kata Limuran. Dia memegang tangan Liu Qingqing lebih erat lagi, takut dia akan pergi. Namun, dia akhirnya membuat keputusan, dan pada saat yang sama, sosok Liu Qingqing berangsur-angsur memudar. Limuran mengangguk diam-diam. Ia bisa melihat bahwa pemilik toko itu perlahan-lahan tersadar dari ilusinya. Penjaga toko menatap Liu Qingqing dengan saksama, air mata menggenang di matanya. Ekspresinya menunjukkan bahwa ia sangat ingin Liu Qingqing menghilang. Namun, semakin ia terbangun, tubuh Liu Qingqing semakin ilusif. Akhirnya, Liu Qingqing menghilang seperti gelembung mimpi. Ketika Liu Qingqing menghilang, semua pemandangan dalam ilusi kecil ini pun menghilang. Limuran dan penjaga toko segera tiba di ilusi putih yang luas itu. Si penjaga toko menyeka air mata dari sudut matanya, memaksakan senyum pahit, dan membungkuk kepada Limuran. "Terima kasih telah menyelamatkan saya, rekan Taois Li. Saya hampir saja jatuh ke dalam ilusi." Limuran mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Apapun yang dia katakan, akan sulit untuk menghibur pemilik toko saat ini. Setelah beberapa saat, si pemilik toko menenangkan diri dan bertanya, "Bagaimana mungkin ada ilusi sekuat itu di sini?" Limuran memberitahu penjaga toko tentang penemuannya terhadap serangga pemakan mimpi, dan penjaga toko pun terkejut. "Jadi, rekan Taois Li juga memasuki ilusi untuk menyelamatkanku. Lalu, bagaimana kita harus pergi?" tanya penjaga toko. Limuran merenung, "Karena ini ilusi, pasti ada kekurangannya. Saya menduga serangga pemakan mimpi itu adalah serangga beracun yang dibudidayakan oleh seorang kultivator tingkat tinggi, dan dimanipulasi untuk menciptakan ilusi ini. Dan tidak ada kultivator lain di dalam gua, yang berarti pemilik serangga pemakan mimpi itu kemungkinan besar bersembunyi dalam ilusi ini. Jadi, yang perlu kita lakukan hanyalah menemukan pemilik serangga pemakan mimpi itu, memaksanya untuk menghancurkan ilusi itu, lalu membiarkan kita pergi. Setelah itu, kita bisa membiarkan ilusi ini tetap utuh." "Begitu," kata penjaga toko itu dengan cemberut, "lalu bagaimana kita menemukan pemilik serangga pemakan mimpi itu?" Limuran berkata, "Aku sudah memeriksanya. Ilusi besar di sini hanyalah hamparan putih yang luas. Seharusnya tidak ada tempat bagi pemilik pelahap mimpi untuk bersembunyi. Orang itu mungkin bersembunyi di dalam ilusi kecil." Sambil berbicara, Limuran menunjuk ke arah bola cahaya besar dan kecil yang tidak jauh darinya. "Baiklah, kita akan selidiki satu persatu untuk mengetahui di mana orang itu bersembunyi dan apa niatnya," kata penjaga toko itu dengan nada getir. "Tidak perlu repot-repot," kata Limuran, "karena ilusi-ilusi kecil ini semua diciptakan oleh pikiran-pikiran suci, kita tinggal menggunakan pantom atau Great Sword untuk menghancurkannya." Sambil berbicara, Limuran melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya ungu menyambar, berubah menjadi pedang ungu setinggi 3 kaki, yang diambilnya ke tangannya. Para kultivator yang terperangkap dalam ilusi ini telah musnah, tubuh mereka tinggal tulang belulang, tetapi kesadaran spiritual mereka, yang terisolasi oleh ilusi, tetap ada. Di hadapan pedang serakah, kesadaran spiritual ini tak berdaya. Limuran mengayunkan pedang keserakahan dengan ringan, dan pedang itu segera berubah menjadi ular piton raksasa dengan kilatan cahaya ungu,
membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan salah satu bola cahaya. Bola cahaya itu berubah menjadi gumpalan cahaya spiritual dan perlahan-lahan tersedot ke dalam mulut ular piton raksasa itu. Tak lama kemudian, bola itu menghilang tanpa jejak. Setelah bola cahaya itu menghilang, ilusi di sekitarnya tetap tidak berubah. Jelas, pemilik serangga pemakan mimpi itu tidak bersembunyi di dalam bola cahaya. Setelah menelan kekuatan suci yang terkandung dalam bola cahaya, cahaya ungu yang bersinar di permukaan pedang serakah menjadi jauh lebih tebal, dan ular piton raksasa yang ditransformasikannya juga bertambah besar ukurannya. Ular piton raksasa itu meraung dan terus menelan bola cahaya lainnya. Kali ini, kecepatan menelannya bahkan lebih cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bola cahaya itu terkubur sepenuhnya di dalam mulut ular piton raksasa itu. Limuran menggunakan pedang serakah untuk menelan 7 atau 8 bola cahaya sekaligus. Setelah menelan 7 atau 8 bola cahaya ini, ilusi besar itu tetap tidak berubah sama sekali. Namun, ketika ular piton raksasa yang diubah oleh pedang serakah hendak menelan bola cahaya berikutnya, seluruh ilusi tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Itu ada di sini. Hati Limuran tergerak, dan ia segera menyimpan pedang serakah itu. Pedang serakah masih belum puas dan masih ingin melahap lebih banyak pikiran suci, tetapi ia telah menderita kerugian besar di tangan Limuran, dan kini ia tidak berani menentang perintah Limuran. Dengan suara berdengung, cahaya ungu pedang serakah ditarik kembali dan kemudian diambil kembali oleh Limuran. Jika kita menghancurkan ilusi ini secara langsung, kesadaran spiritual kita akan rusak parah. Mari kita temui pemilik serangga pemakan mimpi itu. Setelah Limuran mengatakan ini, sayapnya mengeluarkan seberkas cahaya, melilit dirinya dan penjaga toko, lalu ia menghilang ke dalam bola cahaya. Dalam ilusi ini, ada hamparan salju putih dan es yang luas di sekelilingnya, membentang sejauh mata memandang, dan ada 7 atau 8 gunung es tinggi menjulang ke langit. Ilusi kecil di sini jauh lebih besar daripada ilusi lainnya, dan hal-hal yang muncul juga sangat spesifik dan detail. Limuran dan yang lainnya bahkan bisa merasakan dingin yang menusuk tulang yang dibawa oleh angin dingin di sekitarnya. Ada beberapa biksu di sana, kata penjaga toko sambil menunjuk ke puncak es tak jauh dari sana. Saat mereka mendekat, mereka melihat sebuah kota beku, terdiri dari istana-istana dengan berbagai ukuran yang dibangun di puncak-puncak es. Istana-istana ini dibangun dari batu giok dingin yang tembus cahaya, sehingga tampak sangat megah. Banyak kultivator terlihat berjalan-jalan di dalam dan di luar kota es tersebut. Ternyata ada kota es, dan ada begitu banyak orang di sini, Limuran sangat terkejut. Jika dia tidak tahu bahwa ini adalah ilusi, dia mungkin mengira dia telah tiba di kota es sungguhan. Kedatangan Limuran dan penjaga toko yang tiba-tiba mengejutkan semua kultivator di kota es. Mereka menatap Limuran dan yang lainnya dengan ketakutan dan waspada, menunjukkan tatapan waspada. Siapa kau? Beraninya kau menerobos masuk ke kota Hanyu? Teriak seorang biksu berbaju zirah emas dengan keras. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti penjaga kota ini. Limuran mendengus dingin. Ia tahu semua ini hanyalah ilusi. Entah itu kota, gunung, atau para kultivator ini, apapun identitas dan asal-usul mereka, mereka semua sebenarnya telah diubah oleh secercah kesadaran ilahi. Dao You, keluarlah, seru Limuran lantang. Dao You, kenapa kau harus bersembunyi dalam ilusi-ilusi ini? Karena kami sudah datang ke sini, kami pasti sudah melihat ilusi-ilusimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Penjaga berbaju zirah emas itu bertanya pada Limuran dengan heran dan curiga, seolah-olah dia sedang menatap orang gila. Ya, dari mana dua orang ini berasal? Kenapa kita belum pernah melihat mereka sebelumnya? Tanya biksu di dekatnya. Limuran tidak mau membuang waktu dengan ilusi ini. Ia tahu bahwa ia telah memasuki ilusi pemilik tempat ini. Dengan kata lain, pemilik tempat ini pasti sudah mengetahui keberadaan ilusi tersebut. Maka Limuran terus berkata dengan lantang, jika kau tidak muncul, jangan salahkan aku karena menyakiti pikiranmu. Setelah berkata demikian, sesosok hantu melintas di punggungnya, dan seberkas cahaya meluncur ke arah penjaga berbaju besi emas. Penjaga berbaju zirah emas itu terkejut. Ia segera melemparkan pedang panjang di tangannya sekuat tenaga. Pedang itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat menuju cahaya bayangan yang dipancarkan Limuran. Kemudian, cahaya hantu itu langsung menelan pedang panjang itu. Tak hanya itu, cahaya itu juga menyelimuti penjaga berbaju zirah emas itu dan menelan seluruh tubuhnya, tanpa meninggalkan jejak. Semua ini hanyalah ilusi, yang diciptakan oleh secercah pikiran ilahi. Kekuatan hantu yang ditunjukkan Limuran paling mampu melahap pikiran ilahi, sehingga mampu menelan penjaga berbaju zirah emas beserta harta karunnya. Para biksu di kota Hanyu tiba-tiba panik. Mereka semua menggunakan cara masing-masing untuk menyerang Limuran dan penjaga toko secara bersamaan. Bahkan gunung es dan istana es tiba-tiba berdiri dan berubah menjadi raksasa es dan salju besar, menyerang Limuran dan yang lainnya.
Limuran tahu bahwa pemilik tempat ini sedang melawan mereka. Namun, Limuran tidak ingin mati bersamanya. Rekan Taois, kau bukan tandingan kami. Jika kau tidak berhenti, kekuatan spiritualmu akan sangat terpukul. Limuran mengerutkan kening dan berteriak keras. Namun, para biksu di sekitar mereka tak berniat berhenti. Berbagai serangan terhadap Limuran dan pemilik toko dengan mudah diserap dan dilenyapkan oleh cahaya hantu di tubuh mereka. Bakat terkuat Meiju adalah menyerap pikiran ilahi. Namun, metode ini pada dasarnya ditransformasikan oleh pikiran ilahi, sehingga sangat terkendali. Selama Limuran dan pemilik toko menggunakan kekuatan pantom, mereka hampir tak terkalahkan. Limuran melirik sekelilingnya, lalu tiba-tiba menggunakan mantra pemakan langit, dan sosoknya langsung berpindah beberapa mil jauhnya. Detik berikutnya, Limuran mendarat di samping seorang pria dan wanita muda. Keduanya tampak seperti kultivator lain di kota es, tetapi anehnya, mereka menghindar ke kejauhan sementara kultivator lain melawan Limuran dan yang lainnya. Kenapa kalian tidak muncul saja? Kata Limuran dingin sambil menunjuk kedua pemuda itu. Kau, siapakah kau? Tanya kultivator perempuan itu dengan ngeri, wajahnya penuh ketakutan. Jangan takut, pemuda itu menghibur temannya, dia tidak bisa menyakitimu. Sayangnya tidak, Limuran mencibir, dan sayap cahaya hantunya tiba-tiba membesar, menjadi puluhan kaki panjangnya. Hantu itu membentangkan sayapnya dan menebas ke arah kedua pemuda itu. Ujung sayapnya bagaikan silet, begitu tajam hingga bahkan ruang hampa pun tergores retakan yang terlihat. Pemuda itu terkejut. Ia buru-buru melambaikan lengan bajunya, dan seketika melihat dinding es memadat, menghalangi kultivator perempuan itu dan melindungi mereka. Pada saat yang sama, puncak-puncak es, para pendeta, aula-aula, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi sinar cahaya spiritual dalam sekejap, berkumpul di depannya, dan berubah menjadi dinding es yang lebih tebal. Krak, krak, krak. Sayap pantom menebas dinding es, menimbulkan suara tajam dan menusuk seperti logam yang diiris, dan serpihan es yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Serpihan es yang berhamburan itu langsung hancur menjadi titik-titik cahaya putih kecil. Beberapa menghilang tanpa jejak, tetapi sebagian besar diserap oleh sayap pantom. Dinding es yang dibentuk pemuda itu benar-benar menghalangi serangan hantu Limuran. Sungguh kesadaran ilahi yang dahsyat. Limuran terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah kesadaran ilahi orang ini ternyata memiliki kekuatan es yang kuat. Kekuatan es yang terkandung dalam kekuatan sihir tidaklah mengejutkan, tetapi fakta bahwa kesadaran ilahi juga memiliki efek dingin seperti itu sungguh aneh. Sepertinya metode orang ini dalam mengembangkan kesadaran ilahi pastilah istimewa. Pemuda itu juga ketakutan. Wajahnya menjadi gelap dan sangat serius. Dinding es yang ia buat benar-benar ditebas oleh sayap hantu Limuran. Limuran masih berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan pantom. Sayapnya memancarkan cahaya spiritual. Ia terus menghantam dinding es dan menelan semua pecahan es yang terciprat dari dinding es. Pemuda itu berteriak keras, dan es serta salju di sekitarnya hampir lenyap seketika. Es dan salju itu berubah menjadi naga es raksasa yang tampak hidup, dengan mulut naganya yang besar terbuka, mengembuskan udara yang sangat dingin, dan menelannya ke arah Limuran. Limuran terkejut tetapi tidak panik. Ia segera memikirkannya dan mengaktifkan kekuatan sihir hantu keduanya. Lapisan sayap kelelawar hitam besar bergulir keluar dari tubuhnya, tiba-tiba membuat langit dan bumi di sekitarnya menjadi gelap dan suram. Sayap kelelawar hantu besar ini berubah menjadi kelelawar hitam raksasa, meraung ke arah naga es. Bang! Saat konfrontasi berlangsung, separuh sayap kelelawar raksasa itu tercabut oleh cakar naga es, dan kelelawar raksasa itu juga menelan sepotong ekor naga es. Lawan yang kuat sekali. Kekuatan spiritual orang ini sungguh luar biasa. Limuran terkejut. Ia tak ingin bertarung lagi dengan orang ini. Ia melambaikan lengan bajunya dan memanggil pedang serakah. Pedang serakah sangat istimewa. Pedang ini telah diakui sebagai master oleh Limuran. Pada saat yang sama, pedang ini pada dasarnya adalah benda suci. Oleh karena itu, dalam ilusi ini, satu-satunya senjata ajaib yang dapat digunakan Limuran adalah pedang serakah. Cara fisik lain seperti jimat tidak dapat digunakan dalam ilusi ini. Dengan pedang serakah di tangan, tidak ada cara lebih baik untuk menghadapi pikiran-pikiran suci ini. Limuran mengayunkan pedangnya, dan dengan kilatan cahaya ungu, ia langsung memotong salah satu cakar naga es itu. Di bawah pengaruh pedang ungu itu, dinding es yang melindungi kultivator wanita muda itu pun langsung hancur. Cakar naga es dan dinding es yang pecah semuanya berubah menjadi titik cahaya spiritual dan diserap ke dalam tubuh pedang-pedang serakah. Lebih jauh lagi, bila pedang serakah menyerupai jurang tak berdasar, dengan rakus menyerap udara dingin di sekitarnya. Segala sesuatu dalam ilusi ini, termasuk aura es yang meresap, adalah produk dari kesadaran ilahi, kelezatan favorit pedang serakah. Setelah melihat kekuatan pedang ini, wajah pemuda itu menjadi pucat. Awalnya,
dia mungkin masih bisa bertarung dengan Limuran, tetapi begitu pedang serakah muncul, dia tidak punya peluang untuk menang. Pemandangan di sekitarnya telah hancur total, dan para biksu menghilang tanpa jejak. Namun, biksu perempuan muda itu masih ada di sana, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, yang tidak sesuai dengan ekspresi pria itu. Hati Limuran tergerak. Mungkinkah ada dua pikiran ilahi dalam ilusi ini? Bukankah kultivator wanita muda ini adalah karakter yang diubah oleh pikiran ilahi pemuda itu? Dia menggoyangkan ujung pedangnya dan mengarahkannya ke arah kultivator wanita muda. Cahaya ungu menyala dan berubah menjadi ular piton ungu raksasa. Tiba-tiba ia menerjang ke sisi kultivator wanita dan melilitnya erat-erat. Kultivator wanita itu hampir tak berdaya melawan dan langsung jatuh koma. Mulut besar ular piton raksasa itu menghadap ke arah pembudidaya wanita. Selama Limuran memberi perintah, ular itu bisa langsung menelan wanita itu. Pemuda itu tiba-tiba menjadi sangat cemas. Ia langsung berteriak, "Rekan Taois, tolong kasihanilah. Lepaskan saja istriku, dan kita bisa membicarakan apa saja." Setelah berkata demikian, pemuda itu pun segera menyingkirkan jurusnya, dan naga es itu pun berubah menjadi cahaya putih lalu lenyap ke dalam tubuhnya. Segala sesuatu di sekitar lenyap tanpa jejak dalam sekejap, menampakkan ilusi putih yang luas. Ilusi kecil itu pecah, dan mereka tiba di ilusi besar. Namun, kultivator perempuan muda itu tidak menghilang. Tampaknya dugaan Limuran sebelumnya benar. Ia bukanlah kesadaran ilahi kultivator laki-laki itu, melainkan kesadaran ilahi lain yang berdiri sendiri, hanya saja relatif lemah. Limuran tidak menarik ular piton ungu itu, juga tidak memerintahkannya untuk menyerang kultivator perempuan. Ia dengan dingin bertanya kepada kultivator laki-laki itu, "Siapa kamu? Mengapa kamu menggunakan serangga pemakan mimpi untuk menciptakan ilusi ini?" Pemuda itu mendesah pelan dan berkata perlahan, "Namaku Ye Xuang, seorang kultivator di tahap tengah tubuh spiritual. Sudah ribuan tahun sejak aku menggunakan serangga pemakan mimpi untuk menciptakan ilusi ini. Aku yakin tubuhku sekarang telah berubah menjadi kerangka. Sebenarnya, aku seharusnya dianggap orang mati." "Apa?" Limuran terkejut. "Kau benar-benar terjebak dalam ilusi selama 1000 tahun. Kenapa? Kau tahu tubuhmu akan hancur, jadi kenapa kau tidak meninggalkan ilusi itu?" Limuran tak habis pikir dengan tindakannya. Bagaimana mungkin ia terjebak dalam ilusi? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Sebagai penguasa serangga pemakan mimpi, ia seharusnya bisa meninggalkan ilusi itu dengan mudah. Mengapa ia terjebak selama lebih dari 1000 tahun? Ye Xuang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya aku terjebak, tapi aku tidak mau pergi. Kau lebih baik mati daripada meninggalkan ilusi ini." Limuran bahkan lebih terkejut. Ia sedikit mengernyit dan tak bisa menahan diri untuk meragukan kata-kata lawan bicaranya. Ye Xuang mendesah, "Aku tahu kau tidak akan percaya kecuali aku menjelaskan semuanya dengan jelas. Ini cerita panjang, sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Istriku dikejar oleh musuh-musuhnya karena perseteruan keluarga kami. Saat aku tiba, dia sudah dibasmi. Tubuhnya telah hancur, hanya menyisakan sedikit kesadaran spiritualnya, yang akan segera lenyap. Untuk menjaga kesadaran spiritual istri saya menggunakan teknik rahasia kesadaran spiritual, tetapi metode ini tidak bertahan lama. Oleh karena itu, saya berpikir untuk menggunakan ilusi serangga pemakan mimpi untuk menyegel kesadaran spiritual istri saya di dalamnya. Selama serangga pemakan mimpi itu bertahan dan ilusinya terus-menerus mendapatkan berkah kesadaran spiritual, ilusi itu tidak akan hilang, dan kesadaran spiritual istri saya di dalam ilusi itu pun tidak akan hilang. Tindakan awal Ye hanyalah menjaga kesadaran istri saya. Siapa sangka ketika Ye memasuki ilusi ini, ia seolah kembali ke masa-masa ia dan istrinya masih bersama. Setiap detail kecil masa lalu, cinta yang pernah mereka bagi, muncul kembali dalam ilusi ini. Duka karena kehilangan istri hampir menggerogotiku. Setelah membantai musuh-musuhku, aku terluka parah dan melarikan diri ke sini. Aku hanya menarik kesadaran spiritualku dari tubuhku dan memasuki alam mimpi. Sejak saat itu, aku tetap tinggal di kota Hanyu, tak menyadari dunia luar. Namun, para kultivator lain sesekali menemukan tempat ini. Beberapa asyik dengan ilusi kecil mereka sendiri, sementara yang lain, yang mampu melihat menembus ilusi, berkeliaran. Karena khawatir mereka akan menghancurkan ilusi itu, aku menghapus sebagian ingatan spiritual mereka dan melepaskan mereka dari alam mimpi. Penjaga toko sangat terharu mendengar hal ini. Situasinya sangat mirip dengan Ye Xuang, keduanya menderita kepedihan kehilangan istri mereka. Penjaga toko bisa saja menunda reuni pasangan itu dalam ilusi untuk sementara waktu demi menemukan separuh Sui Piaoping, ibu dari klan Mei, tetapi Ye Xuang lebih baik mati daripada meninggalkan ilusi itu. Limuran menghela napas, "Rekan Daois Ye, kenapa kau melakukan ini?" Rekan Daois Ye tahu betul bahwa ini hanyalah ilusi, semuanya hanyalah kebohongan, kenapa kau masih terobsesi dengannya? Ye Xuang tersenyum tipis dan berkata, "Ilusi.
Segala sesuatu di dunia ini hanyalah mimpi. Kelahiran dan kematian segala sesuatu, pada akhirnya, bukankah itu juga ilusi? Dunia luar nyata yang dibicarakan oleh teman Taois itu mungkin hanyalah proyeksi tak berarti di mata para dewa sejati yang telah menembus batasan langit dan bumi. Apa bedanya hidup dalam ilusi ini dan hidup di dunia luar? Lagi pula, dalam ilusi ini, istriku masih ada di sisiku. Di sini damai dan tenteram. Meskipun kota hanya dingin, hati orang-orangnya tidak. Di dunia luar, istriku sudah jatuh, dan aku tak menemukan makna untuk melanjutkan kultivasiku. Benar dan salah, nyata dan palsu, tak penting bagiku. Yang penting di dunia luar, aku hanya menderita, tetapi dalam ilusi ini, aku memiliki semua yang kuinginkan. Mendengar ini, Li Muran bergumam, jadi rekan Daois Ye menjebak dirinya dalam ilusi ini, tidak pernah menyesalinya sampai kematiannya. Aku sama sekali tidak menyesal. Kalaupun terulang lagi, aku akan tetap melakukan hal yang sama, kata Ye Xuang. Li Muran mengangguk pelan, ia juga cukup tersentuh. Ia bisa melihat bahwa Ye Xuang adalah tipe orang yang penuh kasih sayang dan sifat yang luar biasa. Ye Xuang menatap Li Muran dan melanjutkan, aku tak pernah menyangka kedua Taois itu, yang kultivasinya tak terlalu tinggi, memiliki kekuatan spiritual sekuat itu. Terutama Taois ini, sungguh tak masuk akal. Aku bukan tandingan kalian berdua, dan aku mohon kalian berdua, Taois, untuk mengampuni aku dan istriku. Bagi dunia luar, kami sudah mati, hanya tersisa kekuatan spiritual. Karena itu, kami bukan ancaman bagi kalian berdua, Taois. Selama kedua Taois itu menyetujui syarat ini, aku bisa mengizinkan mereka meninggalkan ilusi dengan segera dan aman. Di saat yang sama, aku juga akan memberimu harta karun suci, jiwa es 10.000 tahun. 10.000 tahun jiwa es. Batin Li Muran tergerak. Bukankah itu harta karun es legendaris yang ditempa menggunakan kesadaran ilahi seorang kultivator roh es tingkat tinggi, roh primordial seorang kultivator atribut es tingkat tinggi, dan banyak harta karun berharga lainnya. Jiwa es 10.000 tahun adalah benda penyelamat hidup rekan Daois Ye. Jika benda itu diberikan kepada kami, aku khawatir kekuatanmu akan sangat berkurang, kata Li Muran. Ye Xuang tertawa getir dan berkata, aku sudah mati, kenapa aku masih peduli dengan harta benda ini? Aku hanya berharap setelah kau meninggalkan ilusi ini, kau akan melepaskan kekuatan sucimu yang dahsyat untuk menyegel tempat ini sepenuhnya dan mencegah kultivator lain masuk. Kekuatan suci yang telah diserap oleh ilusi ini cukup untuk bertahan selama 10.000 tahun. Aku tidak ingin kultivator lain mengganggu ketenanganku. Jika ada guru kuat lain yang mengganggu, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa mewujudkan keinginanku untuk menghabiskan sisa hidupku dengan damai bersama istriku di dalam ilusi. Li Muran mengangguk, baiklah. Aku setuju dengan permintaanmu dan akan menyegel tempat ini. Terima kasih, rekan Taois. Kau berinisiatif memasuki ilusi untuk menyelamatkan rekan-rekanmu. Ini menunjukkan bahwa kau adalah pria yang menghargai persahabatan. Aku percaya kau akan menepati janjimu, jadi tidak perlu bersumpah. Lagi pula, sumpah jiwa itu tidak ada gunanya bagi seorang kultivator dengan kekuatan spiritual sekuat dirimu. Setelah Ye Xuang selesai berbicara, ia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Sinar cahaya dingin berkumpul di telapak tangannya dan perlahan-lahan mengembun menjadi bola cahaya dingin seukuran kepalan tangan. Bola cahaya ini melayang perlahan, seolah-olah hidup. Bola itu mengandung kekuatan ilahi yang sangat murni, dan aura esnya juga sangat kuat. Inilah jiwa es 10.000 tahun. Meskipun Li Muran telah lama mendengar tentang harta karun ini di buku-buku kuno, ini adalah pertama kalinya ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Begitu jiwa es 10.000 tahun meninggalkan pikiran seorang kultivator, tidak mudah untuk menyimpannya. Apakah rekan Taois punya cara untuk menyimpannya? Tanya Ye Xuang. Jangan khawatir, Li Muran tersenyum tipis, aku punya caraku sendiri untuk mengambil jiwa es berusia 10.000 tahun ini. Ye Xuang mengangguk, lalu melambaikan tangannya ringan, dan jiwa es 10.000 tahun perlahan terbang menuju Li Muran. Li Muran dengan ringan menggoyangkan pedang serakah di tangannya, lalu pedang itu berubah menjadi ular piton raksasa, menelan jiwa es berusia 10.000 tahun itu dalam sekali teguk. Dengan kekuatan pedang serakah, ia secara alami dapat melahap jiwa es 10.000 tahun dengan sangat cepat. Sebagai penguasa pedang serakah, Li Muran dapat mengambil esensi jiwa es 10.000 tahun dari pedang serakah kapan saja. Dalam sekejap, jiwa es 10.000 tahun dilahap habis oleh pedang serakah. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Xuang sedikit berubah, menunjukkan sedikit kengerian. Ye Xuang berseru, pedang rekan Daois sungguh senjata yang langka dan luar biasa. Bahkan seorang kultivator dengan pikiran yang kuat pun akan menderita kerugian besar jika bertemu dengan pedang ini. Aku, Ye, adalah orang yang sangat berpengalaman di masa hidupku, tetapi aku tidak tahu asal-usul pedang ini. Li Muran tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pedang keserakahan ini ditempa oleh Pantom,
mantra keserakahan tingkat tinggi. Di dunia kultivasi abadi benua Fengyun, tidak ada legenda klan Mei, jadi wajar saja jika asal-usul pantom dan pedang keserakahan tidak diketahui. Limuran menyimpan pedang serakah, dan ular piton raksasa yang menjebak istri Ye Suang juga berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang ke dalam lengan baju limuran. Rekan Daois Ye, kumohon bukalah jalan menuju ilusi dan biarkan kami pergi, kata limuran sambil membungkuk. Ya, Ye Suang setuju, lalu mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Kilatan cahaya muncul dan menghilang ke dalam ilusi putih di sekelilingnya. Bayangan putih tembus pandang perlahan mengembun dalam ilusi, berukuran sekitar 3 meter. Dilihat dari penampilannya, itu adalah serangga pemakan mimpi. Sang pemakan mimpi membuka mulutnya dan menyemburkan benang-benang spiritual yang panjang, tipis, dan transparan, membentuk lingkaran-lingkaran setinggi beberapa kaki di udara. Ilusi di dalam lingkaran-lingkaran itu perlahan menghilang, dan pemandangan di sudut gua perlahan muncul. Limuran dan yang lainnya tergerak, ini jelas gua di luar. Kalian boleh pergi dari sini. Aku tidak bisa meninggalkan ilusi ini, jadi aku tidak akan mengantar kalian. Ye Suang membungkuk kepada limuran dan yang lainnya. Selamat tinggal. Limuran dan penjaga toko memberi hormat pada Ye Suang, lalu menghilang ke dalam lingkaran. Detik berikutnya, mereka benar-benar muncul di dalam gua. Melihat kerangka-kerangka putih dan tubuh para biarawan yang tak bernyawa di sekitar mereka, semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Mari kita tutup rapat tempat ini. Limuran mendesah pelan, lalu mengeluarkan setumpuk jimat dari lengan bajunya. Dia pertama-tama menggunakan kekuatan sucinya untuk membuat lapisan isolasi di sekitar bola cahaya putih yang diubah oleh serangga pemakan mimpi, dan kemudian menyiapkan susunan jimat untuk menyegel serangga pemakan mimpi dan menyembunyikannya di dalam dinding batu gua. Kemudian, ia menembakkan beberapa kilatan api, mengubah kerangka dan benda-benda di sekitarnya menjadi abu. Dengan demikian, tempat ini menjadi gua yang sangat biasa, tanpa apapun di dalamnya, dan tidak akan menarik perhatian biksu lain. Setelah melakukan semua ini, Limuran merenung sejenak dan berkata, karena aku sudah berjanji padanya, aku seharusnya lebih berhati-hati. Ia mengeluarkan jimat penyegel langit lainnya dan menyegel gua di sini juga. Dengan cara ini, bahkan jika seorang kultivator pada tahap tubuh spiritual secara tidak sengaja masuk ke sini, akan sulit baginya untuk menemukan petunjuk apapun. Si penjaga toko tiba-tiba mendesah, bagi dunia luar, Ye Suang sudah lama meninggal, tetapi dalam ilusi itu, ia dan istrinya hidup bersama dengan penuh cinta. Ini mungkin bukan pilihan yang buruk. Jika suatu hari nanti, aku menghadapi bencana besar, atau keinginanku terpenuhi, aku juga ingin kembali ke ilusi itu dan menjalani mimpi indah yang takkan pernah kubangun. Keduanya kemudian meninggalkan celah bawah tanah dan terbang ke udara di atas lembah roh jahat. Pelahap mimpi ini ternyata hanyalah serangga pemakan mimpi. Kami telah memastikan ia tidak ada hubungannya dengan klan Mei, dan ini membawa kita ke akhir. Limuran bertanya, apa rencanamu, penjaga toko? Penjaga toko itu terdiam sejenak, lalu berkata, awalnya kami tidak terlalu berharap, jadi kami tidak terlalu kecewa. Karena tidak ada petunjuk tentang klan Mei di sini, kami akan mencari di tempat lain. Kitab-kitab klasik menyebutkan beberapa tempat lain, dan ada rumor tentang melahap pikiran-pikiran suci. Saya akan menyelidiki semuanya. Selain itu, kota Lengyue di sebelah timur adalah salah satu kota kultivasi abadi tertua di benua Fengyun. Mungkin di sana kita bisa menemukan petunjuk tentang para senior seperti Xiao Yao Jushi dan Sui Piaoping. Limuran berkata, kalau begitu, saya akan menemani pemilik toko untuk menyelidiki. Penjaga toko menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, Dao You Li, tidak perlu pergi. Aku tahu kau datang ke benua Fengyun untuk alasan lain. Menemukan petunjuk tentang klan Mei sangat sulit dan tidak akan mudah. Ada kemungkinan kita tidak akan menemukan apapun selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menunda tugas terpenting dalam hidupmu? Dao You Li, kau harus pergi ke selatan dan mencari peri itu. Sekarang setelah kau akhirnya mengetahui informasi peri itu, aku yakin tidak akan sulit menemukannya. Peri itu kemungkinan besar menantikan kedatanganmu siang dan malam, jadi jangan biarkan pencarianmu akan petunjuk tentang klan Mei mengganggumu. Bos, apakah Anda benar-benar berencana untuk melacak petunjuk itu sendirian? Tanya Limuran. Penjaga toko itu mengangguk. Selama lebih dari 200 tahun, inilah satu-satunya keinginanku. Sekalipun harapannya tipis, aku tak akan menyerah. Kalau aku tak menemukan petunjuk apapun, tak apa. Tapi kalau aku menemukannya, aku pasti akan segera memberitahu rekan Daois Li. Lagi pula, aku tidak punya banyak potensi untuk berkultivasi dalam hidup ini, dan aku siap menghabiskan seluruh hidupku menyibukkan diri untuk ini. Namun, rekan Daois Li berbeda. Kau punya potensi besar untuk berkultivasi, dan masih banyak ruang untuk berkembang. Kau juga punya wanita cantik yang menunggumu, jadi kau tak perlu membuang-buang waktumu denganku.
Sungguh melegakan bagiku bertemu denganmu dan Feng Ming, rekan Daois di Mengdi Xuan. Semua hal baik pasti akan berakhir. Kita pernah berbagi kesulitan bersama, dan kita ditakdirkan untuk bersama. Tapi hari ini, saatnya untuk berpisah. Limuran mengangguk. Kalau begitu, aku akan menerima saran baik pemilik toko dan berpisah denganmu. Limuran mengeluarkan setumpuk jimat dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada penjaga toko, sambil berkata, rune segel yang digunakan pada jimat ini relatif sederhana dan mudah diaktifkan. Penjaga toko, harap simpan jimat ini untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Penjaga toko melihatnya dan menyadari bahwa ini adalah jimat tingkat tinggi, yang sangat berharga di pasaran. Ia sedikit terkejut karena Limuran mengeluarkan begitu banyak jimat sekaligus. Namun, dia sudah lama tahu bahwa Limuran memiliki prestasi hebat dalam jimat, jadi dia menerimanya tanpa ragu. Terima kasih, rekan Daois Li. Penjaga toko menyimpan jimatnya, lalu mengeluarkan beberapa labu anggur dengan berbagai ukuran dan warna dari tangannya. Saya tidak punya harta karun untuk diberikan kepada Anda, tetapi anggur-anggur ini adalah kreasi saya yang paling berharga. Saya harap Anda menikmatinya. Kata penjaga toko, jika Anda bertemu dengan kekasih Anda dan hubungan Anda berhasil, anggur-anggur ini dapat digunakan sebagai anggur pernikahan untuk pengantin baru dan tamu mereka. Jika tidak, Anda juga dapat menikmatinya. Ada beberapa anggur di antaranya yang paling efektif untuk meredakan kesedihan. Dulu, saya. Pada saat itu, penjaga toko menyadari ekspresi Limuran yang aneh dan menyadari bahwa ia tak bisa berkata-kata. Ia tersenyum canggung dan berkata, "Pef, orang tua ini bicara omong kosong. Rekan Daois Li, tolong jangan dimasukkan ke hati. Saya mendoakan agar rekan Daois Li dan kekasihnya segera bertemu kembali dan pernikahannya bahagia." Setelah mengatakan itu, penjaga toko membungkuk pada Limuran dan terbang pergi. Sampai jumpa, balas Limuran sambil memperhatikan kepergian penjaga toko. Setelah terbang agak jauh, penjaga toko itu tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan berkata kepada Limuran, "Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti." Pasti ada, Limuran mengangguk penuh semangat. Meskipun penjaga toko itu tidak terbang cepat, sosoknya akhirnya menghilang di cakrawala. Limuran menatap ke kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Setelah sekian lama, dia mendesah dan mengalihkan pandangannya. Ia datang ke benua Feng Yun ini bersama penjaga toko dan Ling Yu, tetapi mereka tak menyangka akan diserang di hari pertama dan kemudian berpisah. Kini Ling Yu berada dalam bahaya besar, dan penjaga toko pun telah pergi, meninggalkannya sendirian untuk menjelajah benua Feng Yun yang masih asing ini. Limuran melanjutkan perjalanannya menyusuri lembah roh jahat. Lembah roh jahat itu luas, dipenuhi retakan-retakan bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya. Retakan-retakan ini memiliki gaya yang beragam, beberapa dengan medan yang unik, yang lainnya dipenuhi energi spiritual. Banyak celah yang menyimpan binatang buas purba atau roh jahat, yang menimbulkan bahaya besar. Namun, jika seseorang menghindari celah-celah ini dan terbang tinggi ke angkasa, seperti yang dilakukan penjaga toko saat ia pergi, bahayanya akan jauh berkurang. Suatu hari, Limuran tiba di atas sebuah celah sempit. Di sana, angin menderu kencang, arahnya berubah tak terduga. Sinar cahaya warna-warni melayang keluar dari celah, lalu kembali lagi ke dalamnya, sehingga dinamai lembah angin awan. Limuran melayang tak bergerak di atas lembah Xiafeng. Angin kencang menerpanya, membuat aura pelindungnya berkilat. Energi langit dan bumi di sini memang agak aneh. Gumam Limuran takjub setelah beberapa saat. Energi langit dan bumi telah berubah menjadi gumpalan awan kemerahan, yang menunjukkan bahwa energi ini cukup murni. Tapi energi ini sangat cair, melayang keluar dari lembah dan mengalir kembali. Sungguh aneh. Secara umum, energi vital antara langit dan bumi berdifusi bebas dan tanpa tujuan. Jika energi vital di suatu area tipis, energi vital di sekitarnya akan mengisinya kembali secara perlahan. Namun, perubahan energi vital langit dan bumi yang teratur dan tiba-tiba, seperti yang terjadi di lembah Xiafeng, sangat jarang terjadi. Limuran berhenti sejenak untuk mengamati, lalu tiba-tiba mendapat ide. Perubahan energi vital langit dan bumi di sini sangat mirip dengan yang terjadi dalam praktik teknik Wu Mingjue, di mana energi vital terkadang berkumpul dan terkadang menyebar. Limuran hanya memejamkan mata sejenak dan mempraktikkan teknik rahasia tanpa nama. Ia mengumpulkan sejumlah besar esensi langit dan bumi, lalu menghembuskannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, ia berlatih secara terbalik, menyebarkan kekuatan magis dari tubuhnya dan mengubahnya kembali menjadi esensi langit dan bumi. Perlahan-lahan, ritme napas dan penyebaran energi Limuran mulai selaras dengan angin kencang di sekitarnya. Pada saat ini, Limuran menarik cahaya spiritual pelindungnya. Seluruh tubuhnya segera dikelilingi oleh angin menderu dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Namun,
Saat ia mempraktikkan teknik rahasia tanpa nama dan mengoordinasikan sirkulasi energi sejatinya dengan perubahan energi langit dan bumi di sekitarnya, dampak angin kencang padanya berkurang drastis. Kemudian, ketika angin kencang bertiup, bahkan sehelai pakaiannya pun tak tertiup angin. Saat itu, meskipun Limuran berada di tengah angin kencang, ia seolah menyatu dengannya, tak terbendung sama sekali. Memang agak misterius. Limuran membuka matanya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa teknik rahasia tanpa nama jauh lebih dari sekadar latihan pernapasan berulang dan penyebaran energi. Teknik ini tidak hanya memperdalam dan menyempurnakan kekuatan magis, tetapi yang lebih penting, teknik ini sangat meningkatkan kendali kultivator atas energi vital langit dan bumi di sekitarnya, sehingga memungkinkan kultivator untuk beradaptasi lebih baik terhadap perubahan energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Jika kita meningkatkannya ke tingkat kekuatan hukum, itu berarti para kultivator dapat lebih selaras dengan kekuatan hukum langit dan bumi. Dan teknik yang mampu menyentuh kekuatan hukum langit dan bumi ini tak diragukan lagi merupakan teknik yang paling canggih. Meskipun teknik ini hanya memiliki teknik pernapasan dan penyebaran energi, tanpa kekuatan magis lain yang menyertainya, teknik ini sudah cukup untuk menjadi teknik yang paling kuat. Limuran mengangguk berulang kali. Semakin banyak ia berlatih, kekaguman dan rasa hormatnya terhadap seni tanpa nama semakin tumbuh. Rangkaian latihan ini, yang sekilas tampak kontradiktif, sebenarnya mengandung prinsip-prinsip kultivasi yang sangat mendalam, dan ia baru menyentuh permukaannya saja. Limuran percaya bahwa selama ia terus berlatih teknik tanpa nama, ia akan perlahan memahami esensi sejati dari teknik ini. Mungkin dengan begitu, ia akan mengerti mengapa teknik ini tersembunyi di dalam cermin misterius. Pola perubahan energi vital langit dan bumi di sini sangat jelas. Berlatih di sini dan merasakan perubahan energi vital langit dan bumi akan membantuku lebih memahami rahasia tanpa nama. Mengapa tidak berlatih di sini dalam pengasingan untuk sementara waktu? Pikir Limuran dalam hati. Meskipun Limuran mengetahui informasi pasti tentang Peri Qianhuan dan ingin bertemu kembali dengannya sesegera mungkin, dia masih sedikit ragu. Karena status Peri Qianhuan terlalu tinggi, kesenjangan antara dirinya dan Peri Qianhuan terlalu besar. Ia berharap kultivasinya dapat ditingkatkan sebelum bertemu Peri Qianhuan. Pikiran ini mungkin muncul karena kesombongannya, atau karena dia tidak puas dengan kultivasinya sendiri, atau mungkin dia terlalu mengkhawatirkan Peri Qianhuan dan tidak ingin ada yang menertawakan suami Peri Qianhuan karena dia hanyalah seorang anak laki-laki tak dikenal yang baru saja naik ke surga. Tidak ada alasan penting, tetapi setelah Limuran merenung sejenak, ia memutuskan untuk berlatih di sini sebentar, mungkin tidak terlalu lama. Dengan pemikiran ini, Limuran terbang ke celah itu. Mengikuti arah angin kencang dan aliran energi vital langit dan bumi, Limuran dengan cepat mencapai dasar lembah. Di sana terdapat lubang angin alami, berukuran sekitar 100 kaki, tempat keluarnya angin kencang. Perubahan aliran energi vital langit dan bumi juga disebabkan oleh letusan lubang angin tersebut. Limuran hendak memasuki gua angin ketika tiba-tiba terdengar auman harimau dari gua angin. Kemudian, bayangan putih raksasa terbang keluar dari gua angin bersama angin kencang. Bayangan putih itu adalah seekor harimau putih berukuran lebih dari 3 meter. Bulunya bergaris-garis keemasan, dan ia memiliki sepasang sayap seputih salju di punggungnya. Aura yang dipancarkannya sungguh mengerikan. Harimau bersayap awan yang besar sekali. Limuran terkejut. Angin mengikuti harimau, awan mengikuti naga. Harimau bersayap awan adalah binatang purba yang sangat umum dengan atribut angin di dunia kultivasi abadi, ditemukan hampir di mana-mana. Namun, binatang purba ini biasanya kesulitan untuk berkultivasi melampaui tahap tubuh sejati dan biasanya merupakan binatang tingkat rendah. Namun, harimau bersayap awan di depannya, dilihat dari tanda emasnya dan aura kuat yang dipancarkannya, sebenarnya adalah binatang purba di tahap akhir Yuanshen, yang sangat langka di antara harimau bersayap awan. Entah harimau ini memiliki garis keturunan yang sangat kuat, atau ia telah mendapat kesempatan lain dan bermutasi menjadi monster mutan. Kalau tidak, akan sulit untuk mencapai tingkat ini. Pikir Limuran dalam hati. Binatang ibel biasa dapat berubah wujud menjadi manusia setelah berkultivasi hingga tahap tubuh sejati. Tetapi harimau bersayap awan ini telah berkultivasi hingga tahap jiwa akhir tanpa mengalami transformasi, yang menunjukkan bahwa ia luar biasa. Limuran tak berani gegabah. Ia segera membuka mulutnya dan memanggil senjata ajaib penyelamat nyawanya, pedang penghisap bintang. Dia menggoyangkan pedang penyerap bintang, dan beberapa benang pedang tak kasat mata menyerang harimau bersayap awan tanpa suara. Tanpa diduga, harimau bersayap awan itu tiba-tiba meraung, dan pada saat itu, semburan energi vital menyembur keluar dari gua angin, berubah menjadi potongan-potongan cahaya merah muda, melesat ke atas bersama hembusan angin kencang. Harimau bersayap awan kebetulan berada di tengah angin kencang,
dengan sayapnya terbentang menghadap angin, sementara bercak-bercak cahaya merah muda berputar dan terbang di sekitarnya, seperti lapisan aura pelindung, melindunginya. Teknik pedang tak terlihat limuran belum mencapai puncaknya. Meskipun bisa senyap dan sulit dilawan, kekuatannya rata-rata. Oleh karena itu, benang pedang tak terlihat itu tidak mampu menembus lapisan cahaya merah muda dan kekuatannya pun habis. Pada saat yang sama, harimau bersayap awan tiba-tiba mengepakkan sayapnya lagi, dan dengan bantuan angin kencang di sekitarnya, ia menyebarkan serangkaian bila angin yang sangat tajam. Bila-bila angin ini juga bercampur dengan sejumlah besar energi langit dan bumi, membentuk serangkaian bila angin khusus yang bersinar dengan awan kemerahan, yang menyerang limuran seperti badai yang tiba-tiba. Limuran terkejut. Harimau bersayap awan ini jelas sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya dan sangat memahami waktu letusan lubang angin. Oleh karena itu, ia dapat memanfaatkan letusan alami lubang angin dan memanfaatkan perubahan energi langit dan bumi di sekitarnya untuk menampilkan kekuatan magisnya, sehingga meningkatkan kekuatan sihir atribut anginnya secara signifikan. Serangan ribuan bila angin cahaya spiritual ini hampir tidak kalah dengan serangan kekuatan penuh seorang kultivator pada tahap awal tubuh spiritual. Pikiran limuran bergerak, dan ia segera mengaktifkan kekuatan hantu tersebut. Kilatan cahaya muncul di punggungnya, dan sepasang sayap hantu berkelebat. Sayap hantu itu langsung memancarkan sinar cahaya, menyelimuti tubuhnya. Saat berikutnya, cahaya kemerahan tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang, dan sosok limuran juga menghilang, dan bila angin spiritual itu jatuh ke udara. Dengan kilatan cahaya merah muda, limuran muncul lagi 100 kaki jauhnya. Hampir saja, limuran diam-diam terkejut. Jika dia tidak memiliki kemampuan teleportasi yang kuat seperti mantra pemakan langit, yang mengandalkan kesadaran ilahi, dia pasti sudah terluka oleh bila angin tadi. Sekalipun tubuhnya sangat kuat, dia tetap akan menderita banyak luka. Kebanyakan teknik teleportasi umum bergantung pada angin. Dalam lingkungan khusus ini, di bawah pengaruh harimau bersayap awan, akan sulit untuk melakukannya dalam sekejap. Untungnya, pantom milik limuran diaktifkan oleh kesadaran ilahi, langsung aktif hanya dengan satu pikiran. Pantom itu bergerak cepat namun tidak terpengaruh oleh hembusan angin di sekitarnya, memungkinkannya untuk menghindari serangan. Kita tidak bisa membiarkan harimau ini meminjam energi langit dan bumi di sekitarnya dengan begitu bebas. Kalau tidak, kekuatan harimau itu akan meningkat pesat dan akan sulit dihadapi. Gumam limuran dalam hatinya. Dia segera mempraktikkan teknik rahasia tanpa nama, dan dengan setiap napas yang dihembuskannya, dia secara bertahap memobilisasi energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Harimau bersayap awan terus menyerang limuran dengan ganas, tetapi limuran tidak melawan. Ia hanya menggunakan mantra pemakan langit untuk berteleportasi dan menghindar terus-menerus. Bagaimanapun, apa yang digunakan ibel pemakan langit adalah kekuatan kesadaran ilahi, yang sama sekali tidak memengaruhi jalannya seni bela diri limuran. Secara bertahap, irama aliran energi langit dan bumi di sekitarnya berubah, dan perubahan ini berada di bawah kendali limuran. Harimau bersayap awan terus meraung dan mengamuk, seolah mempertanyakan mengapa energi vital langit dan bumi begitu sulit untuk tunduk pada kendalinya. Angin kencang masih menderu, dan sinar cahaya yang berubah dari hakikat langit dan bumi masih mengalir, tetapi secara bertahap berhenti mengikuti mantra harimau bersayap awan dan menjadi lebih sejalan dengan pengoperasian keterampilan limuran. Akhirnya, limuran berdiri di mulut gua angin. Angin menderu dari sisinya, tetapi seolah-olah entah bagaimana dipicu oleh semacam angin itu berputar-putar di sekujur tubuhnya. Angin itu tidak hanya tidak melukai limuran, tetapi juga membentuk penghalang angin yang kuat yang menangkis serangan harimau bersayap awan. Tanpa dukungan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya, bila-bila angin yang dikibarkan oleh harimau bersayap awan, kerucut angin yang dimuntahkannya, atau angin kencang yang dicengkeramnya dengan cakarnya, semuanya sangat berkurang kekuatannya. Mereka sama sekali tidak mampu menembus penghalang badai di sekitar limuran dan tidak lagi menjadi ancaman bagi limuran. Hebat, hebat, limuran sangat gembira. Awalnya, harimau bersayap awan yang berelemen angin memiliki keunggulan medan, tetapi ia mengandalkan misteri rahasia tanpa nama untuk membalikkan keadaan dan secara bertahap mengendalikan manipulasi energi langit dan bumi di sekitarnya. Dengan cara ini, ia memiliki keunggulan yang jelas. Ketika yang satu tumbuh lebih kuat, yang lain menurun. Bagaimana mungkin seekor binatang ibel di tahap akhir Yuan Shen dengan kekuatan yang sangat berkurang bisa menandingi limuran yang didukung oleh Yuan Qi langit dan bumi? Limuran berniat untuk terus menampilkan sisi misterius dari teknik tanpa nama tersebut. Napasnya selaras dengan perubahan energi langit dan bumi di sekitarnya, dan dengan bantuan energi langit dan bumi ini, ia melepaskan angin kencang untuk menyerang balik harimau bersayap awan. Jika seorang kultivator tingkat tinggi di tingkat Mahayana melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Karena kultivator ini, yang baru mencapai tingkat Yuan Shen, tanpa disadari telah menyentuh ranah legendaris peleburan sihir di mana manusia dan alam menyatu.
Di bawah kendali Limuran, badai itu menggulung sinar cahaya dan menerkam ke arah harimau bersayap awan. Limuran jelas tidak mempraktikkan keterampilan yang berkaitan dengan angin, melainkan sepenuhnya mengandalkan energi langit dan bumi di sekitarnya. Namun, angin kencang yang dilepaskannya menekan monster tingkat tinggi yang berkaitan dengan angin, harimau bersayap awan, sehingga ia tidak dapat melawan. Awalnya, harimau bersayap awan melawan, tetapi kekuatan magisnya terbatas, sementara energi cuaca terus berdatangan, berubah menjadi hembusan angin yang tak henti-hentinya. Akhirnya, harimau bersayap awan terhimpit oleh badai, tak dapat bergerak. Sayap harimau bersayap awan hampir tidak dapat bergetar, dan ia mengeluarkan raungan rendah dan memilukan, seolah memohon belas kasihan. Pikiran Limuran bergerak, dan angin menderu semakin melemah. Limuran berkata kepada harimau bersayap awan, karena kau telah berkultivasi hingga tingkat ini, kecerdasanmu pastilah cukup tinggi dan kau seharusnya bisa memahami apa yang kukatakan. Aku hanya butuh seekor binatang penjaga untuk menjaga guaku. Jika kau menerima batasan yang kutetapkan, aku bisa mengampuni nyawamu. Harimau bersayap awan tampaknya benar-benar memahami kata-kata Limuran. Ia terus-menerus berdengung pelan dan bersujud kepada Limuran berulang kali. Limuran tersenyum tipis melihatnya. Ia mengulurkan jarinya dan menggambar serangkaian rune spiritual di udara. Rune-rune ini kemudian berkelebat dan terbang menuju harimau bersayap awan. Harimau bersayap awan merayap ke tanah, tanpa melawan, membiarkan rune spiritual memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya gemetar, raut kesakitan yang luar biasa muncul. Namun sesaat kemudian, ia kembali ke wujud aslinya. Sementara itu, Limuran juga menyingkirkan angin siulan dari area sekitarnya, dan energi vital langit dan bumi kembali ke pola pergerakannya sebelumnya. Limuran sangat gembira. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk menghadapi makhluk roh tingkat akhir. Namun, kali ini, ia tidak menggunakan taktik biasa seperti jimat, hantu, atau pedang serakah. Sebaliknya, ia hanya mengerahkan energi surgawi dan duniawi di sekitarnya untuk menekan harimau bersayap awan dengan kuat. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengalahkan musuh tanpa harus bertarung. Aku tak pernah menyangka ada metode bertarung seperti itu. Pikir Limuran dalam hati, energi langit dan bumi di sini sangat cair, jadi aku bisa memanipulasinya menjadi angin kencang. Jika aku bisa memanipulasi energi langit dan bumi sebebas itu di tempat lain dan mengubahnya menjadi mantra dan kekuatan magis yang dahsyat, bukankah aku akan tak terkalahkan selamanya? Sehebat apapun kekuatan magis seorang kultivator, bagaimana mungkin ia bisa menandingi energi langit dan bumi? Limuran menganggap idenya agak fantastis, tetapi kenyataannya, ada beberapa catatan serupa dalam kitab suci. Konon, beberapa biksu kuno yang kuat dengan kekuatan magis yang luar biasa dan kultivasi yang tinggi pada awalnya menguasai sebagian kekuatan hukum langit dan bumi. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk memanipulasi energi vital langit dan bumi, melepaskan metode magis yang sangat kuat. Melawan biksu seperti itu seperti memusuhi seluruh langit dan bumi, dan akibatnya tentu saja sangat merugikan. Namun, biasanya hanya mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang sangat tinggi yang dapat memiliki metode merapal mantra sekuat itu. Bahkan Limuran sendiri tidak menyadari bahwa tanpa disadari ia telah mulai memahami dasar-dasar aspek ini. Meskipun Limuran tidak sepenuhnya memahaminya, ia sangat menyadari bahwa metode pemanfaatan lingkungan sekitar dan vitalitas langit dan bumi ini memiliki potensi besar. Hal ini juga semakin menegaskan bahwa rahasia tanpa nama adalah metode yang berbeda dari semua metode klasik yang ada di dunia kultivasi abadi. Metode ini mengambil pendekatan yang berbeda dan memiliki potensi besar. Oleh karena itu, meskipun metode kultivasi seni tanpa nama cukup unik, yang melibatkan pernapasan dan penyebaran energi secara konstan, serta penyebaran 9/10 energi surgawi murni setiap kali menghirup dan mengembuskan napas, yang tampaknya memperlambat proses kultivasi secara signifikan, Limuran sama sekali tidak khawatir. Ia sebelumnya telah berlatih 9 transformasi pembalikan abadi dan tahu bahwa penyebaran energi adalah hal yang berbeda. Terlebih lagi, cahaya ilahi leluhurnya dan teknik seni tanpa nama keduanya berasal dari cermin perunggu misterius, sehingga ia yakin bahwa bakat cahaya ilahinya paling cocok untuk mempraktikkan teknik ini. Pola perubahan energi langit dan bumi di titik angin ini sangat mirip dengan latihan pernapasan dan penyebaran, jadi Limuran memutuskan untuk berkonsentrasi berlatih di sini selama beberapa waktu agar ia dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang rahasia tanpa nama. Apakah ada roh jahat dan monster lain di gua angin? Limuran bertanya kepada harimau bersayap awan. Harimau bersayap awan menggeram pelan lalu menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada siapa-siapa, kamu bisa pergi dan memimpin jalan. Kata Limuran. Harimau bersayap awan kemudian melebarkan sayapnya dan melayang ke mulut gua angin, tetapi tidak langsung terbang ke dalamnya, karena pada saat itu, angin kencang bertiup dari gua angin, membawa cahaya kemerahan. Sesaat kemudian, angin kencang dan cahaya kemerahan itu terhisap kembali ke dalam gua angin,
dan harimau bersayap awan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk terbang ke dalam gua angin juga. Limuran melintas dan mengikuti di belakang harimau bersayap awan. Di dalam gua angin terdapat sebuah gua yang tak terduga. Limuran mengeluarkan sebuah batu bulan, tetapi dalam sekejap, bahkan cahaya batu bulan itu pun tertarik oleh daya hisap yang tak terlihat dan berubah menjadi seberkas cahaya, yang kemudian tenggelam ke kedalaman gua angin bersama angin kencang di sekitarnya. Cahaya yang dipancarkan oleh batu bulan pada dasarnya diubah dari energi vital, dan batu ini bukanlah harta karun tingkat tinggi, sehingga secara alami tidak dapat menahan hisapan yang kuat ini. Di dalam gua angin, hanya ada sinar cahaya warna-warni yang bertransformasi dari esensi langit dan bumi. Sinar cahaya ini melesat menuju kedalaman, membuat gua angin tampak seperti pusaran warna-warni yang tak terduga, sungguh luar biasa indahnya. Tak lama kemudian, harimau bersayap awan tiba-tiba mencengkeram bebatuan di keempat sisi gua angin, mengepakkan sayapnya. Limuran terkejut ketika, pada saat itu, sinar cahaya memancar dari kedalaman gua angin bersama angin kencang, hampir menyapu limuran keluar dari gua angin. Limuran buru-buru mengerahkan sejumlah besar energi sejati dan kekuatan sihir, mengubahnya menjadi penghalang cahaya spiritual tebal untuk melindungi dirinya, dan akhirnya menstabilkan tubuhnya. Tak lama kemudian, arah angin berubah lagi, dan energi langit dan bumi yang besar mengalir ke dalam gua angin. Limuran dan Yunqihu memanfaatkan kesempatan itu untuk bergerak lebih jauh ke dalam gua angin. Setelah mengulanginya beberapa kali, Limuran secara bertahap menguasai pola perubahan di sini. Selama ia melihat perubahan gerakan harimau bersayap awan, ia dapat memprediksi perubahan arah angin sebelumnya. Harimau bersayap awan ini sudah lama berlatih di sini dan sangat akrab dengan lingkungan di sini. Akan jauh lebih nyaman jika dia yang memimpin jalan. Gumam Limuran dalam hati. Setelah menyelam lebih dalam lagi, harimau bersayap awan meraung beberapa kali lalu berhenti bergerak maju. Limuran tahu bahwa harimau bersayap awan tampak ketakutan. Semakin dalam mereka menyelam, semakin kuat pula pengaruh angin kencang itu. Ketika angin bertiup keluar, harimau bersayap awan kesulitan menjaga keseimbangan dan akhirnya tertiup mundur. Dengan kata lain, dengan kemampuan Cloud Wing Tiger, ia hanya bisa menembus gua angin. Namun, jelas ada area yang lebih dalam di bawah gua angin. Pikiran Limuran tergerak. Ia tahu bahwa cara biasa tidak akan mampu menembus lebih dalam ke gua angin, jadi ia mulai berlatih teknik rahasia tanpa nama, berharap dapat secara bertahap mengendalikan energi langit dan bumi di sekitarnya dan secara bertahap menyatu dengan lingkungan sekitarnya, seperti ketika ia menaklukkan harimau bersayap awan sebelumnya. Pengoperasian keahliannya secara bertahap menjadi konsisten dengan perubahan energi vital di gua angin ketika energi vital langit dan bumi mengalir ke gua angin. Dia juga bernapas masuk dan keluar, menyerap energi vital langit dan bumi dan ketika energi vital langit dan bumi menyembur keluar dari gua angin, dia juga melepaskan sejumlah besar energi sejati dan kekuatan sihir dari tubuhnya. Perlahan-lahan, ia menyadari penguatan aneh dalam hubungannya dengan energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Angin kencang menderu melewatinya, namun tak sedikit pun mengangkat ujung pakaiannya. Seolah-olah ia telah menjadi bagian dari gua angin ini. Tanpa pengaruh angin kencang, Limuran dapat terus menjelajah lebih dalam. Ia memerintahkan harimau bersayap awan untuk menjaga pintu masuk gua angin sementara ia terus bergerak maju. Angin kencang di sekitarnya semakin kencang, dan cahaya cemerlang yang terbentuk dari energi primordial langit dan bumi pun tergulung menjadi bilah-bilah angin cahaya yang tajam, bagaikan pedang yang mengerikan. Jika ada kultivator di sini, mereka pasti takkan sanggup menahannya sedetik pun dan akan terpotong-potong oleh bilah-bilah angin dan cahaya cemerlang ini. Limuran diam-diam terkejut. Jika ia tidak memiliki kekuatan magis misterius teknik tanpa nama yang mencegahnya terpengaruh oleh bilah angin ini, ia tidak akan pernah bisa menembus jauh ke dalam gua angin. Tiba-tiba, mata Limuran berbinar dan dia sampai di sebuah gua putih. Inilah ujung gua angin. Dinding-dinding di sekitarnya dihiasi dengan batu giok besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu giok ini memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat langsung ke tempat ini. Limuran kemudian menemukan bahwa batu giok inilah yang secara teratur menyerap dan menghembuskan energi vital langit dan bumi di sekitarnya, kadang-kadang menghirup dan kadang-kadang menghembuskan, sehingga terciptalah hembusan angin. Yang lebih mengejutkan lagi, ritme batu giok ini persis sama. Mereka selalu menyerap energi vital secara bersamaan dan selalu menghembuskannya secara bersamaan. Semua batu giok ini menghasilkan hembusan angin secara serempak, sehingga menciptakan angin kencang yang dahsyat di gua angin. Setelah menyerap energi vital, batu giok ini menjadi putih menyilaukan, dan setelah menghembuskan energi vital, warnanya menjadi redup, yang sangat aneh. Harta karun macam apa ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Limuran sangat penasaran. Ia perlahan mendekati dinding batu di sekitarnya,
dengan hati-hati mengulurkan jarinya, dan cahaya pedang melesat keluar, mengenai salah satu batu giok seukuran kepalan tangan. Puff! Aliran energi langit dan bumi segera melonjak keluar dari batu giok, berubah menjadi seberkas cahaya, yang benar-benar melarutkan cahaya pedang limuran. Hah! Limuran sangat terkejut. Meskipun kemampuan pedangnya biasa saja dan tidak bisa dibandingkan dengan Liu Chenfeng dan yang lainnya, cahaya pedang tadi juga kuat, cukup untuk menembus batu keras berukuran sekitar 3 meter, tetapi mudah dihancurkan oleh batu giok ini. Aku tidak tahu dari mana asal batu giok ini. Batu giok ini ternyata bisa menyimpan banyak energi langit dan bumi, dan bisa menyerap serta melepaskannya secara teratur. Hati limuran tergerak. Jika kita menggunakan batu giok ini untuk membuat jimat dan memurnikannya menjadi baju zirah giok emas yang berfungsi sebagai baju zirah pelindung bagian dalam, bukankah efeknya akan luar biasa? Bila diperlukan, jubah giok emas ini dapat menyerap vitalitas langit dan bumi di sekitarnya untuk menghasilkan lapisan-lapisan perisai cahaya pelindung yang tebal tanpa menguras kekuatan sihir limuran sendiri. Ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa limuran di saat kritis. Untuk membuat setelan giok emas, dibutuhkan sejumlah besar bahan untuk membuat jimat giok. Jauh di dalam gua angin, terdapat banyak sekali giok yang tidak diketahui ini, jadi jumlahnya bukanlah masalah sama sekali. Semakin limuran memikirkannya, semakin masuk akal hal itu. Maka, ia segera mengeluarkan pedang penyerap bintang dan menggali sepotong batu giok dari dinding batu. Setelah batu giok itu dikeluarkan dari dinding batu, frekuensi penyerapan dan penghembusan energi vital langit dan bumi segera menjadi tidak konsisten dengan batu giok lainnya. Limuran mengulurkan jarinya dan menggambar sebuah rune spiritual di udara. Rune ini adalah rune penyegel. Setelah rune ini dibenamkan ke dalam batu giok, vitalitas yang terkandung di dalamnya tersegel, dan tidak lagi menyerap dan melepaskan vitalitas langit dan bumi. Yah, bahannya keras dan dapat menyimpan banyak energi langit dan bumi. Memang cocok untuk memurnikan jimat giok. Setelah mengamati giok di tangannya dengan saksama, limuran mengangguk puas dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Limuran melihat sekeliling dan bergumam, inilah dasar gua angin. Ketika energi vital langit dan bumi berkumpul, energi tersebut menjadi semakin padat dan melimpah. Terlebih lagi, angin kencang dari gua angin mencegah kultivator lain untuk masuk lebih dalam, bahkan jika mereka menemukan gua angin. Oleh karena itu, berkultivasi di sini adalah pilihan yang tepat. Limuran mengeluarkan setumpuk jimat dari tangannya dan menyiapkan beberapa formasi jimat di sini untuk berjaga-jaga. Terdapat harimau bersayap awan yang menjaga goa angin, ditambah dengan keistimewaan goa angin itu sendiri. Goa alam ini juga menjadi tempat yang sangat aman untuk bercocok tanam. Di suatu tempat di atas lembah jahat, langit tertutup awan gelap, guntur, dan badai dahsyat. Kini, di tengah cuaca buruk seperti ini, ada seekor burung rok bersayap emas dan perak yang terbang menuju guntur. Ia bermandikan kilat yang menghubungkan langit dan bumi, bahkan sesekali menelan kilat tersebut. Tak jauh dari situ, dua sinar cahaya redup tiba-tiba terbang dengan kecepatan tinggi dan mendarat puluhan mil jauhnya, menampakkan sosok dua pria parubaya. Haha, Lei Peng itu muncul lagi, kata salah satu biksu setengah baya yang tinggi dan gemuk. Apakah ini Thunder Peng? Kultivasinya sepertinya tidak terlalu tinggi, hanya di puncak tahap tengah tubuh sejati. Kata kultivator lain yang lebih pendek sambil mengerutkan kening. Sekalipun ia berubah menjadi abu, aku takkan mengenalinya. Beberapa tahun yang lalu, ia juga muncul dalam badai petir seperti itu dan menyerap kekuatan guntur. Sayangnya, aku melewatkannya saat itu dan membiarkannya lolos, kata biksu gemuk itu dengan penuh kebencian. Tapi kelihatannya seperti Thunder Peng biasa di tahap tubuh sejati. Kenapa saudaraku begitu terobsesi dengannya? Tanya temannya bingung. Biksu gemuk itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Saudara Su, kau salah. Ini bukan Thunder Peng biasa. Coba perhatikan lebih dekat. Meskipun ia juga bersayap perak, bulu spiritualnya diselingi benang emas. Ini adalah Golden Thread Thunder Peng yang legendaris, burung ibel dengan garis keturunan dapeng bersayap emas yang kaya. Dapeng bersayap emas dikenal sebagai dewa petir dan secara alami mampu mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Thunder Peng ini memiliki garis keturunan yang dalam dan potensi yang besar. Jika kita dapat menaklukkannya dan menjinakkannya menjadi burung spiritual, ia akan sangat meningkatkan kekuatan dan kemampuan kita. Selain itu, konon burung ibel ini, yang memiliki garis keturunan dewa petir yang kuat, juga dapat menyerap guntur kesengsaraan surgawi. Jika seorang kultivator mendapatkan bantuan burung ibel ini saat menghadapi kesengsaraan, peluang keberhasilannya akan sangat meningkat. Saudara Su, coba pikirkan, ada banyak kultivator di dunia spiritual yang perlu mengatasi kesengsaraan. Jika kita memiliki burung spiritual seperti ini, kita tidak hanya dapat membantu kita, tetapi juga dapat menyewakannya kepada kultivator lain di masa mendatang untuk digunakan dalam kesengsaraan mereka. Kita juga dapat menghasilkan banyak uang,
yang cukup untuk memastikan kita dan kalian dapat berlatih tanpa rasa khawatir. Hati kultivator pendek itu berdebar mendengar kata-kata itu. Jika itu bisa membantu kultivator mengatasi kesengsaraan, maka itu memang akan sangat berguna. Namun, mengapa burung ibel dengan potensi sebesar itu belum diambil oleh siapapun? Biksu gemuk itu menjawab, setahu saya, Thunder Peng ini baru saja muncul di lembah roh jahat. Selain badai petir seperti ini, ia jarang terbang di langit, jadi keberadaannya tidak mudah diketahui. Kebetulan juga terakhir kali saya melihat burung ibel ini. Ini bisa dianggap takdir di antara kita, saudara-saudara. Tunggu apa lagi? Kita berdua akan segera mengejar dan menangkapnya, kata biksu pendek itu dengan tidak sabar. Jangan khawatir, Lei Peng ini sudah menguasai seni meloloskan diri dari kilat. Ia terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan sulit ditangkap. Biksu gemuk itu tersenyum tipis. Namun, saudaraku secara khusus meminta seseorang untuk membeli kelabang petir dari pasar. Serangga aneh berkekuatan petir inilah yang sangat disukai Lei Peng. Kita akan memasang jaring di sini terlebih dahulu, lalu melepaskan kelabang petir untuk memikat Lei Peng ke dalam jaring. Kita bisa dengan mudah menangkapnya hidup-hidup. Jaring penyelubung langit milik saudara Su memiliki kekuatan yang kuat untuk menjebak dan menyegel musuh. Selama jaring itu menutupi Lei Peng, ia tidak akan bisa lolos dengan bantuan seni meloloskan diri dari petir. Pantas saja saudara Hu ingin aku bergabung dengannya. Ternyata dia tertarik dengan jaring penutup langitku. Kultivator pendek itu berkata sambil tersenyum puas, memang, selama kita menutupinya dengan jaring penutup langit, apalagi burung ibel di tahap tubuh sejati, bahkan seorang kultivator di tahap jiwa pun tak akan bisa lolos. Setelah beberapa saat, kedua pria itu memasang perangkap dan menyembunyikan mayat mereka di celah-celah bawah tanah. Namun, lipan guntur terbang keluar dan berubah menjadi petir biru, melesat di udara. Lei Peng di kejauhan jelas juga memperhatikan kelabang petir. Ia melirik kelabang petir beberapa kali dan tampak sedikit tertarik. Namun, Lei Peng tidak terbang menuju tempat ini. Sebaliknya, ia mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan petir, dan terbang ke arah yang berlawanan. Hah! Biksu gemuk yang bersembunyi di kegelapan terkejut melihat pemandangan ini dan buru-buru berkata kejar dia. Keduanya segera terbang keluar dari tempat persembunyian mereka, berubah menjadi dua berkas cahaya, dan mengejar Lei Peng dengan kecepatan penuh. Kecepatan terbang Lei Peng secepat kilat, tetapi keduanya juga merupakan kultivator tingkat tinggi di tahap akhir Yuanshen, dan kecepatan terbang mereka tidak kalah sama sekali. Kedua pria dan ibel itu, yang satu mengejar yang lain, segera terbang ratusan mil. Pada saat ini, Lei Peng tiba-tiba jatuh dan tenggelam ke dalam celah bawah tanah yang dalam. Kedua pendeta setengah baya itu segera mengejar ke sini, tetapi berhenti sebentar di celah itu. Angin di sini menderu-deru, agak aneh, kata biksu pendek itu dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, jangan biarkan dia lolos lagi, kata biksu gemuk itu. Lagi pula, jika Thunder Peng tahap tubuh sejati ini berani menyusup ke sini, apa yang harus kita, dua kultivator tahap Yuanshen akhir, takuti? Lagi pula, burung ibel ini belum membangkitkan kecerdasan spiritualnya, jadi tidak perlu khawatir dia akan memasang jebakan. Biksu pendek itu mengangguk, dan mereka berdua terbang ke celah bawah tanah satu demi satu. Tak lama kemudian, dari bawah terdengar auman harimau yang memekakkan telinga, disusul kilatan bayangan putih, yang berubah menjadi seekor harimau putih besar bersayap. Ternyata ada harimau bersayap awan di tahap akhir Yuanshen di sini. Kedua biksu paruh baya itu terkejut. Ekspresi biksu pendek itu tiba-tiba berubah. Angin bertiup kencang di sini. Kemungkinan besar ini sarang monster berelemen angin, harimau sayap awan. Kita harus meninggalkan tempat ini. Biksu gemuk itu tak mau menyerah. Ia berkata, apa yang kau takutkan? Kita kalah jumlah 2 lawan 1, jadi mengapa kita harus takut pada binatang ibel bodoh yang setara ini? Baik itu Thunder Peng maupun harimau bersayap awan ini, jika kita bisa menaklukkan salah satunya, kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Jika kita menangkap binatang ibel dan burung itu, aku akan memberikan harimau bersayap awan itu kepada saudara Su. Selain itu, aku juga akan memberimu setengah dari batu roh yang diperoleh Thunder Peng dari melindungi orang lain selama 100 tahun ke depan. Biksu pendek itu terharu mendengar ini. Ia berpikir sejenak lalu mengangguk oke, setuju. Setelah berkata demikian, dia segera melambaikan lengan bajunya, lalu sebuah cahaya keemasan yang bersilangan menyambar, berubah menjadi jaring emas yang besar. Biksu gemuk itu juga membuka mulutnya dan memanggil sepasang pedang lebar merah tua. Setiap bilah pedang bertatahkan manik giok merah menyala seukuran kepalan tangan. Api spiritual mengalir di manik-manik giok tersebut, dan ketika kedua pedang diayunkan, mereka mengeluarkan garis-garis api sisa. Pada saat yang sama, Thunder Peng telah terbang ke dalam gua angin jauh di bawah tanah, dan terus masuk lebih dalam, akhirnya terbang ke sisi seorang biksu muda yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup dalam meditasi.
Lei Peng terbang mengitari biksu muda itu sambil mengeluarkan suara kicauan cemas. Ada apa? Apa kau disakiti? Pemuda itu membuka matanya dan tersenyum tipis. Lei Peng segera mendarat di depan pemuda itu, mengembangkan sayapnya, dan mengeluarkan teriakan pendek dari mulutnya. Baiklah, aku akan menyingkirkannya untukmu, kata pemuda itu sambil tersenyum. Ia melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya pun muncul. Lei Peng langsung terbang ke dalam cahaya kemerahan itu, lalu menghilang ke dalam lengan baju pemuda itu. Bahkan aura Lei Peng pun lenyap tanpa jejak, seolah ia telah memasuki harta karun spasial di dalam lengan baju pemuda itu. Pemuda ini adalah Li Muran. Ia berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti dugaanku, waktu tidak penting dalam berkultivasi. Awalnya aku berpikir untuk berkultivasi sebentar, tetapi aku tidak menyangka akan bermeditasi selama lebih dari 60 tahun. Sudah hampir waktunya untuk meninggalkan tempat ini. Dasar gua angin, tempat Li Muran berada, telah sedikit berubah sejak pertama kali ia masuk. Perubahan yang paling jelas adalah hilangnya lebih dari separuh batu giok tak dikenal di dinding batu di sekitarnya, yang mampu menyerap dan melepaskan energi vital langit dan bumi. Batu-batu giok yang hilang itu telah jatuh ke dalam surga gua Langyan milik Li Muran. Li Muran mengetukkan kakinya pelan, dan sosoknya melayang pergi. Pada saat ini, angin kencang tercipta di dalam gua angin dan menyembur keluar, menggulung Li Muran keluar dari gua angin. Di permukaan, Li Muran tampak pasif terjebak dalam angin kencang dan tidak memiliki kendali atas tindakannya sendiri. Nyatanya, ia hanya terbang dengan bantuan angin kencang, dan hampir tidak membutuhkan usaha apapun darinya. Setelah berlatih di sini selama puluhan tahun, seluruh energi vital langit dan bumi di dekatnya telah diserap ke dalam tubuhnya dan kemudian disebarkan keluar, dan ini telah berulang ratusan bahkan ribuan kali. Kendali Li Muran atas energi vital langit dan bumi di sini telah mencapai tingkat yang baru, dan ia hampir dapat melakukannya sesuka hati. Di luar gua angin, harimau bersayap awan tengah bertarung sengit dengan dua biksu parubaya. Tiba-tiba, suara seorang pemuda terdengar dari gua angin seperti kata pepatah, saat memukul guk-guk, kau harus melihat pemiliknya dulu. Kalian berdua, teman Tao, bukan hanya masuk ke sini, tapi juga menyerang hewan peliharaan rohku. Ini sangat tidak sopan. Kedua biksu parubaya itu terkejut. Mereka tidak menyangka ada seorang guru tersembunyi di gua angin yang tak terduga itu. Kemudian, sesosok melintas, dan Li Muran, mengenakan jubah, muncul di depan keduanya. Ketika biksu gemuk itu melihat Li Muran, ia merasa lega dan mencibir betapa besarnya suaramu. Kukira kau orang suci, ternyata kau hanyalah manusia biasa di tahap tengah alam Yuanshan. Kami tidak hanya akan menghajar guk-guk itu, tetapi juga menyingkirkanmu yang tak tahu bagaimana hidup dan mati. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang meminta kematian. Li Muran mendengus dingin, melompat, dan terbang ke harimau bersayap awan. Biksu gemuk dan dua orang lainnya terkejut melihat Li Muran berdiri di punggung harimau bersayap awan di antara sayapnya, dan harimau bersayap awan tampaknya tidak menolaknya. Ah, mungkinkah harimau bersayap awan ini benar-benar hewan peliharaan spiritualnya? Bagaimana mungkin? Dia jelas hanya berada di tahap tengah alam Yuanshan, tapi dia benar-benar bisa menaklukkan binatang spiritual di tahap akhir alam Yuanshan. Biksu gemuk itu diam-diam terkejut. Sulit untuk mengetahui dari penampilannya apakah seekor binatang roh memiliki pemilik. Terlebih lagi, harimau bersayap awan ini bukanlah binatang roh yang telah mengenali tuannya. Ia hanyalah binatang penjaga yang menjaga gua di bawah batasan yang ditetapkan oleh Li Muran. Aura harimau bersayap awan tidak ada hubungannya dengan aura Li Muran, tidak ada hubungan yang jelas. Selain itu, tingkat kultivasi harimau bersayap awan ini sedikit lebih tinggi daripada Li Muran, sehingga ketika Li Muran mengaku sebagai pemilik harimau bersayap awan, mereka berdua mengira Li Muran sedang membual. Namun, setelah melihat pemandangan ini, mereka membenarkan pernyataan Li Muran dan tentu saja sangat terkejut. Entah itu membudidayakan binatang spiritual di tahap akhir Yuanshan sejak kecil atau menjinakkannya langsung setelah lahir, itu adalah tugas yang sangat sulit. Kedua biksu gemuk itu segera menyingkirkan anggapan mereka yang meremehkan Li Muran. Tentu saja, keduanya tidak akan begitu saja berbalik dan melarikan diri bagaimanapun juga, kultivasi mereka lebih unggul daripada Li Muran. Li Muran belum bergerak, jadi kekuatan sejatinya belum diketahui. Akan menjadi lelucon besar jika kedua kultivator ini, dengan kultivasi yang lebih tinggi, tidak berani bertarung. Kultivator yang mencapai tahap akhir alam Yuanshan dianggap luar biasa di antara para kultivator abadi, dan mereka memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu terhadap kemampuan mereka sendiri. Hati-hati, biksu gemuk itu mengingatkan rekan-rekannya, dan bersamaan, ia mengayunkan dua pedang api di tangannya. Tiba-tiba, dua cahaya pedang merah menyala yang cemerlang menerobos udara. Cahaya pedang itu seakan membakar vitalitas langit dan bumi di sekitarnya, dan dalam sekejap, dua naga api yang bergejolak terbentuk, mengaum dan menyerbu Li Muran dari kiri dan kanan.
Biksu pendek itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menjauh dan mengangkat tangannya. Dengan berkah mananya yang besar, jaring emas yang tadinya hanya beberapa kaki itu langsung meluas hingga mencapai luas 100 kaki. Jaring emas raksasa itu jatuh dari langit, menyelimuti Limuran dan harimau bersayap awan. Limuran tidak mengucapkan mantra, melainkan hanya menekan kakinya pelan dan menunjuk ke arah harimau bersayap awan. Harimau bersayap awan segera mengepakkan sayapnya dan melepaskan serangkaian bila angin. Pada saat yang sama, hembusan angin meletus dari gua angin, membawa serta sejumlah besar cahaya kemerahan. Cahaya kemerahan ini bertransformasi dari energi murni langit dan bumi. Saat harimau bersayap awan membentangkan sayapnya, cahaya kemerahan ini secara misterius terpengaruh dan melekat pada harimau bersayap awan, meningkatkan kekuatan bila angin yang dilepaskannya secara signifikan. Yang awalnya hanya serangkaian bila angin, tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, membentuk dinding angin yang terdiri dari bila angin yang tak terhitung jumlahnya. Kedua naga api itu tak mampu mendekati Cloudwing Tiger dan Limuran sebelum tersapu oleh dinding angin dan langsung hancur berkeping-keping menjadi titik-titik api kecil. Jaring emas raksasa itu pun terhalang oleh dinding angin. Tak hanya gagal melindungi mereka, jaring itu pun hampir terhempas. Terlebih lagi, angin tak kasat mata muncul di sekitar Biksu Gemuk dan dua orang lainnya tanpa peringatan, dan langsung membentuk badai yang menjebak mereka. Biksu Gemuk dan dua orang lainnya terkejut dan buru-buru mengerahkan kekuatan sihir mereka untuk melawan badai. Harimau bersayap awan meraung, belum pernah melepaskan kekuatan magis sekuat ini seumur hidupnya. Ia mengepakkan sayapnya lagi. Meskipun tidak menggunakan banyak mana, energi alam yang sangat besar masih mengelilinginya, berubah menjadi hembusan angin yang mengerikan yang menempel pada bila angin yang dilepaskannya, berubah menjadi lapisan dinding angin tebal yang menjebak Biksu Gemuk dan dua orang lainnya. Kedua Biksu Gemuk itu terkejut. Sekarang bukan lagi pertanyaan apakah mereka bisa membasmi Limuran dan harimau bersayap awan, tetapi mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Otang pembawa sial, kok harimau bersayap awan ini tiba-tiba jadi sekuat ini? Biksu Gemuk itu terkejut. Ia sama sekali tidak melihat Limuran beraksi, jadi ia pikir kekuatan magis harimau bersayap awan terlalu kuat. Dia tidak pernah menyangka bahwa meskipun Limuran tidak bertindak, dia diam-diam mengerahkan energi langit dan bumi di sekitarnya untuk membantu harimau bersayap awan, sehingga kekuatan magis angin milik harimau bersayap awan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, yang setara dengan meminjam angin bagi harimau bersayap awan. Harimau bersayap awan juga dapat memanfaatkan hembusan angin dari gua anginnya untuk melepaskan kekuatan magisnya, tetapi dibandingkan dengan kemampuan Limuran untuk memanipulasi energi vital langit dan bumi di sekitarnya sesuka hati, ia masih jauh tertinggal. Kini, dengan hembusan angin dan cahaya kemerahan dari gua angin yang memberkati kekuatan magis harimau bersayap awan, kekuatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Jangan khawatir, Biksu Gemuk itu terkejut, tetapi tidak panik. Ia berkata kepada temannya, sehebat apapun harimau bersayap awan ini, kekuatan sihirnya tetap terbatas. Kekuatan sihir monster umumnya lebih lemah daripada biksu setingkat. Jika kau dan aku bekerja sama, kita pasti bisa menembus dinding angin ini. Mereka berdua menggunakan metode mereka sendiri, ada yang menari liar dengan pedang berapi mereka, atau mengeluarkan lapisan cahaya kemasan yang bersinar untuk melindungi tubuh mereka, berusaha sekuat tenaga menahan angin kencang yang terus menekan dari segala arah. Dinding angin telah melilit mereka berdua dengan erat, yang setara dengan menyegel ruang ini. Sekalipun mereka memiliki kemampuan teleportasi, mereka harus menghancurkan dinding angin tersebut sebelum bisa melarikan diri. Limuran mendengus dalam hati ketika melihat pemandangan ini. Ia tahu kedua orang ini tidak bisa melarikan diri. Dinding angin menyerang secara bergelombang, dan setiap kali lubang angin meletus, cahaya kemerahan yang melimpah dan kekuatan angin kencang disuntikkan ke dalam dinding angin. Biksu Gemuk dan dua orang lainnya tidak hanya gagal menembus blokade dinding angin, tetapi mereka juga melihat dinding angin di sekitar mereka semakin menebal. Kedua Biksu Gemuk itu sangat cemas, wajah mereka semakin muram. Mereka bingung mengapa harimau bersayap awan ini memiliki kekuatan magis yang begitu dahsyat, dan mengapa angin kencang di sekitarnya serta energi vital langit dan bumi menyerang mereka. Untuk sesaat, mereka berilusi bahwa mereka adalah musuh seluruh langit dan bumi. Inilah kehebatan teknik merapal mantra kesatuan alam dan manusia ini. Sehebat apapun seorang kultivator, selama mereka belum menembus batasan langit dan bumi, mereka tetaplah bagian dari langit dan bumi, dan sulit bagi mereka untuk menjadi musuh. Seni kesatuan alam dan manusia ini justru memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk merapal mantra, sehingga sulit bagi lawan untuk melawan. Namun, Limuran baru menyentuh permukaannya, dan ia belum memahami makna mendalam dari konsep harmoni antara manusia dan alam. Namun, menggunakan teknik ini untuk menghadapi dua kultivator di tahap akhir Yuanshen sudah lebih dari cukup. Lubang angin masih meletus, dan harimau bersayap awan masih mengepakkan sayapnya. Dinding angin yang tebal semakin menekan Biksu Gemuk dan dua lainnya.
Dinding angin itu berisi bilah-bilah angin tajam yang tak terhitung jumlahnya. Selama dinding angin itu mendekati mereka, mereka berdua pasti akan mati. Keduanya melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan jimat, manik emas penghancur diri, berbagai senjata sihir pertahanan, dan sebagainya, tetapi mereka hanya berhasil sedikit menunda kematian mereka. Kekuatan sihir kedua orang ini semakin terkuras. Wajah mereka pucat pasi dan keringat di sekujur tubuh mereka menguap menjadi kabut putih. Jelas sekali mereka telah mengerahkan energi sejati mereka secara ekstrim. Namun, macan bersayap awan masih penuh mana, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sedangkan Limuran, yang menginjak macan bersayap awan, ia tidak bergerak dari awal hingga akhir, dan tampak sangat santai. Rekan Taois, mohon ampuni nyawa kami. Kami bersedia mengorbankan nyawa dan harta kami. Mohon segera perintahkan makhluk roh itu untuk menarik kekuatan magisnya. Melihat dinding angin itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, biksu pendek itu merasakan hawa dingin di hatinya dan segera memohon belas kasihan. Sungguh menggelikan bahwa mereka berdua, saat hendak mati, malah mengira bahwa harimau bersayap awan itu terlalu kuat, dan sama sekali tidak tahu seberapa kuat Limuran. Limuran sama sekali tidak tergerak. Ia tidak lagi mengerahkan energi langit dan bumi di sekitarnya. Mereka berdua tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Sisanya bisa diserahkan kepada Yun Chihu. Sesaat kemudian, dengan dua jeritan, dinding angin akhirnya berguling menimpa kedua pria itu. Bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya di dinding angin langsung memotong mereka menjadi kabut berdarah. Begitulah hakikat dunia kultivasi abadi ketika dua orang bertemu di jalan sempit, seringkali itu adalah soal hidup dan mati. Jika kekuatan Limuran lebih rendah daripada keduanya, mungkin ialah yang akan dibasmi. Limuran telah menjelajahi dunia kultivasi abadi selama bertahun-tahun, dan kini, dengan bantuan harimau bersayap awan, ia tak ragu untuk membasmi keduanya. Limuran mengangguk sedikit, dan cukup puas dengan kekuatannya saat ini. Sebelum mundur, kemampuan jimat Limuran dan pedang keserakahan yang kuat sudah cukup untuk membasmi kedua kultivator itu. Namun hari ini, ia tidak benar-benar menyerang mereka. Ia hanya memobilisasi energi surgawi di sekitarnya dan meminjam angin untuk meningkatkan kekuatan magis harimau bersayap awan, dan ia menekan keduanya dari awal hingga akhir. Ia tampak semakin tenang, yang menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah masa retret ini, Limuran tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasinya, dari tahap awal pembentukan jiwa ke tahap tengah, tetapi yang lebih penting, ia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kemampuannya dalam memanipulasi energi vital langit dan bumi. Tidak hanya di gua angin ini, tetapi juga di tempat lain, ia dapat memanipulasi energi vital langit dan bumi dalam jumlah besar untuk dirinya sendiri, hanya saja tidak sehebat di sini. Seni tanpa nama memang misterius. Aku sudah mencapai kekuatan seperti itu hanya setelah berkultivasi ke tahap tengah jiwa. Jika aku berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, bukankah aku bisa memanipulasi Yuan Ki langit dan bumi di sekitarku sesuka hati? Pada saat itu, kekuatan magis apapun yang kugunakan, kekuatannya akan sangat meningkat dengan berkah Yuan Ki langit dan bumi yang melimpah. Pikir Limuran dalam hati. Limuran melihat sekeliling dan berkata perlahan, melanjutkan latihan menyendiri di sini tidak akan banyak berpengaruh padaku. Sebaiknya aku pergi dari sini dan melanjutkan perjalananku. Sedangkan untukmu, kata Limuran sambil menatap harimau bersayap awan, apakah kau ingin bepergian denganku, atau kau ingin tinggal? Harimau bersayap awan tampaknya mengerti maksud Limuran. Ia menggeram pelan dan mengangguk ke arah Feng Shui. Kau benar-benar ingin tinggal. Limuran tersenyum tipis. Harimau bersayap awan itu sudah cukup cerdas dan punya pendapat sendiri. Ia tidak seperti Xiao Lei, makhluk roh yang dibesarkan sejak kecil dan berbakti kepada tuannya. Limuran harus berhati-hati jika membawanya. Bagi Limuran, yang menyimpan banyak rahasia, hal ini akan sangat merepotkan. Lagi pula, dengan kekuatan Limuran, ia tidak terlalu membutuhkan bantuan makhluk roh Yuanshen tingkat akhir seperti itu. Yah, tujuan kultivasi adalah melampaui batasan langit dan bumi, batasan hidup dan mati. Bahkan batasan langit dan bumi pun harus dipatahkan. Siapa yang mau kehilangan kebebasannya? Kata Limuran, karena kau telah menjaga guaku selama puluhan tahun tanpa meninggalkannya, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Setelah berkata demikian, Limuran melambaikan tangan kepada harimau bersayap awan. Harimau bersayap awan pun segera terbang di depan Limuran, melipat sayapnya, dan merangkak di kakinya. Limuran mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi harimau bersayap awan. Ia sedikit memutar jurusnya, dan seberkas cahaya spiritual terpancar dari tubuh harimau bersayap awan, terbenam di telapak tangan Limuran, lalu menghilang. Silakan, Limuran tersenyum tipis. Harimau bersayap awan mendapatkan kembali kebebasannya dan meraung kegirangan kepada Limuran. Ia berputar mengelilinginya 3 kali, lalu terbang ke dalam gua angin.
Limuran juga segera meninggalkan celah itu dan terbang tinggi ke langit di atas lembah roh jahat. Tinggi di langit, Limuran melambaikan lengan bajunya, dan kilatan petir menyambar keluar darinya, berubah menjadi seekor burung rok besar dengan benang emas dan sayap perak, yang merupakan burung spiritual Xiao Lei. Aku tahu kau baru saja disakiti, kata Limuran sambil tersenyum tipis, dengan bakatmu sebagai roh pilihan, jika aku tidak sengaja menekan kultivasimu, kau mungkin sudah mencapai tahap Yuanshen burung spiritual, dan tentu saja kau tidak akan takut pada kedua orang itu. Tapi aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Limuran sambil mengulurkan tangan dan membelai tubuh Xiao Lei dengan lembut. Saat telapak tangannya membelai, benang-benang tipis cahaya spiritual terpancar dari tubuh Xiao Lei, lalu berkumpul di telapak tangan Limuran. Akhirnya, benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar dan diubah menjadi rune spiritual aneh, yang berkedip sedikit di telapak tangan Limuran, tampak sangat misterius. Limuran mengepalkan telapak tangannya, dan rune spiritual itu tiba-tiba meredupkan cahayanya, berubah menjadi jimat giok. Di saat yang sama, aura Xiao Lei tiba-tiba meningkat pesat, dan ia benar-benar telah mencapai puncak tahap tubuh sejati akhir. Limuran melanjutkan, aku menggunakan jimat Yuan penyegel ini untuk menyegel sebagian kekuatan sihirmu karena aku tidak ingin kau tiba-tiba naik ke tahap Yuanshen saat aku sedang menyendiri. Kau adalah burung spiritualku. Aku akan sangat senang jika kau bisa membuat kemajuan yang signifikan dalam kultivasimu, tetapi waktunya belum tepat sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, aku memperhatikan bahwa kecerdasan spiritualmu telah meningkat secara signifikan. Aku telah mempelajari teks-teks terkait dengan saksama dan menemukan bahwa ini adalah tanda transformasi. Jika tebakanku benar, kau kemungkinan besar akan menghadapi bencana transformasi saat kau mencapai tahap Yuanshen. Kau adalah burung ibel yang memiliki atribut petir dan roh bawaan. Kau dapat memanipulasi sebagian kekuatan guntur surgawi untuk membantu binatang ibel lainnya mengatasi kesengsaraan. Namun, hukum alam bersifat siklus, dan pembalasan tidak ada habisnya. Jika kau sendiri menghadapi kesengsaraan surgawi, itu akan jauh lebih parah daripada yang dialami binatang ibel lainnya. Inilah yang dimaksud dengan mampu menyelamatkan orang lain, tetapi tidak menyelamatkan dirimu sendiri. Meskipun aku sekarang memiliki beberapa kekuatan magis, aku belum cukup percaya diri untuk membantumu mengatasi musibah ini. Karena itu, untuk saat ini, kau belum bisa mencoba menembus hambatan tahap Yuanshen. Tapi jangan khawatir, aku juga akan melakukan lebih banyak persiapan untuk ini. Jika waktunya tepat, aku akan mengizinkanmu mencoba berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi dan mencapai tahap Yuanshen. Xiao Lei tampaknya mengerti apa yang dikatakan Limuran. Ia mengeluarkan beberapa kicauan yang jelas dan terbang di bawah Limuran atas inisiatifnya sendiri, ingin membawanya terbang. Limuran tersenyum tipis. Ia tidak menolak kebaikan Xiao Lei. Ia langsung melompat ringan dan mendarat di tubuh Xiao Lei. Xiao Lei langsung berubah menjadi kilatan petir dan terbang menjauh. Bagaimanapun, ia adalah burung ibel dengan kualifikasi yang sangat luar biasa, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kultivator tingkat Yuanshen biasa. Tak lama kemudian, Xiao Lei terbang di atas lembah hijau subur di lembah roh jahat. Alih-alih terus terbang maju, ia malah berputar-putar di sekitar lembah. Kenapa kamu tertarik dengan tempat ini? Tanya Limuran penasaran. Xiao Lei menjerit lantang, menjawab pertanyaan Limuran. Baiklah, ayo masuk dan jelajahi. Kata Limuran, mungkin ada harta karun yang dikaitkan dengan petir di sini. Meskipun lembah roh jahat penuh dengan bahaya dan sangat berbahaya bagi para kultivator tahap Yuanshen biasa, Limuran kini memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan cukup percaya diri. Terlebih lagi, ia memiliki banyak cara untuk mempertahankan hidupnya, sehingga bahkan jika ia bertemu musuh yang kuat, ia masih bisa melarikan diri. Limuran menunggangi Xiao Lei dan mendarat di lembah. Ia menemukan celah-celah yang dalam dan sempit di tanah di antara pepohonan. Hal ini sangat umum di lembah roh jahat, tetapi Xiao Lei sangat tertarik dengan retakan ini. Retakan ini hanya selebar beberapa kaki. Tubuh Xiao Lei menyusut hingga beberapa kaki, lalu terbang ke dalam retakan. Limuran melepaskan pikirannya dan mengikuti Xiao Lei ke kedalaman retakan. Semakin dalam ia masuk, semakin lebar retakan itu. Ada dunia yang berbeda di dalamnya, seperti gunung bawah tanah. Apalagi di lembah ini banyak sekali pohon roh petir yang berdiri tegak tanpa cabang, dan hanya memiliki gugusan daun hijau yang rimbun di bagian atasnya. Sebenarnya ada hutan kayu guntur di sini. Limuran terkejut. Beberapa pohon kayu guntur bahkan memiliki buah guntur, tetapi masih sangat hijau dan jelas belum matang. Kemunculan pohon roh guntur bukanlah hal yang aneh, tetapi menghasilkan buah roh guntur tidaklah mudah. Umumnya, hanya pohon roh guntur yang sering dibaptis oleh guntur surgawi yang dapat menghasilkan buah roh guntur dalam 1000 tahun, dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk matang sepenuhnya. Sepertinya guntur sering muncul di sini, jadi kau sudah lama tahu tentang tempat ini,
tapi kau tidak berani menjelajahinya sendirian, kata Limuran kepada Xiao Lei. Selama retretnya, Limuran melepaskan Xiao Lei untuk berkultivasi di dekatnya. Karena itu, Xiao Lei memiliki pemahaman yang cukup baik tentang medan di dekat lembah roh jahat. Limuran terbang ke hutan kayu guntur untuk melihat apakah ada buah roh guntur yang matang untuk dipetik. Setelah pemindaian cepat, Limuran menemukan 3 buah roh guntur, tetapi semuanya masih mentah. Buah roh guntur yang belum matang tidak hanya agak beracun, tetapi efeknya terhadap Lei kecil juga kecil, jadi Limuran tidak mempertimbangkannya. Sebenarnya ada 3, yang berarti guntur sering menyambar di sini, gumam Limuran takjub. Namun, bahkan tidak ada satupun buah roh guntur yang matang. Ini berarti tempat ini mungkin sudah ditemukan sejak lama, dan setelah buah roh guntur matang, mereka segera dipetik. Kemungkinan lain adalah tempat ini telah dihuni oleh binatang buas tingkat tinggi atau seorang kultivator tingkat tinggi, jadi hanya buah-buah yang belum matang yang tersisa di sini. Limuran mencari-cari dengan lebih teliti, dan tiba-tiba, dia berhenti di depan pohon roh guntur. Pohon roh guntur ini tampak seperti pohon-pohon lain di sekitarnya, tetapi tidak ada gulma yang tumbuh di bawahnya. Limuran telah menyimpulkan bahwa ini adalah tempat di mana guntur sering menyambar, dan tanaman biasa tidak dapat menahan kekuatan guntur, sehingga mereka tidak dapat bertahan hidup di sana. Pohon roh guntur berbeda, ia dapat menyerap kekuatan guntur, yang pada gilirannya membantu pertumbuhannya. Lebih lanjut, di area kecil di bawah pohon roh guntur, beberapa gulma tumbuh, berkat perlindungannya. Oleh karena itu, hutan Thunderwood ini benar-benar tandus, hanya ada tanaman yang tumbuh di bawah pohon-pohon Thunder Spirit. Namun, tidak ada tanaman lain yang tumbuh di bawah pohon Thunder Spirit di depan Limuran. Limuran menatap pohon roh guntur dengan saksama, lalu mengucapkan beberapa mantra ke pohon itu, tetapi busur listrik secara alami terpancar dari permukaan pohon, dengan kuat menolak mantra yang diucapkannya. Limuran mengerutkan kening. Meskipun masalah sepele seperti tidak adanya rumput yang tumbuh di bawah pohon roh guntur, Limuran, yang sangat memperhatikan detail, merasa pasti ada yang mencurigakan. Maka, ia mencoba banyak mantra berulang kali, dan tiba-tiba, kayu roh guntur akhirnya bereaksi berbeda. Saat Limuran merapal mantra, cahaya rune redup menyambar pohon kayu roh guntur. Meski inspirasinya cepat berlalu, Limuran masih mengenali rune itu. Semacam rune Arai. Limuran terkesima. Meskipun ia tidak terlalu mahir dalam formasi Arai, ia cukup memahami rune Arai berkat risetnya tentang penempatan formasi Arai. Ia tahu bahwa kayu roh guntur ini pastilah inti dari sebuah formasi Arai. Seharusnya ada lebih dari satu pusat Arai. Pikiran Limuran bergerak. Ia melihat sekeliling dan menemukan bahwa memang ada 8 pohon roh guntur di sekitarnya. Tidak ada rumput yang tumbuh di bawahnya. Kalaupun ada, itu adalah rumput baru yang baru saja tumbuh dan usianya tidak lebih dari 7 atau 8 tahun. Sepertinya ada susunan magis yang tersembunyi di dalam 9 pohon roh guntur ini. 9 pohon roh guntur ini berbentuk 9 istana, yang seharusnya merupakan formasi 9 istana, gumam Limuran dalam hatinya. Dia tidak begitu mengenal formasi tersebut, tetapi dia samar-samar ingat bahwa beberapa kitab klasik menyebutkan bahwa formasi 9 istana umumnya digunakan untuk mengomunikasikan hukum langit dan bumi. Siapa gerangan yang bisa membentuk formasi di sini? Kelihatannya formasi ini tidak terlalu kuat, tapi sangat rahasia. Aku jadi penasaran, kenapa? Limuran semakin penasaran. Dia terbang langsung ke sekitar 9 pohon guntur dan merapal mantra pada masing-masing pohon, mengaktifkan rune susunan tersembunyi mereka satu persatu, mencoba untuk mengungkap susunan tersembunyi itu sepenuhnya. Saat Limuran melakukan ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya, dan aura menakutkan tiba-tiba muncul. Siapa kau dan kenapa kau tahu ada formasi di sini? Sebuah suara laki-laki dingin terdengar. Limuran merasa ngeri. Ia tidak menyadari bahwa ada seorang kultivator tingkat tinggi yang bersembunyi di hutan kayu guntur ini, hanya beberapa ratus kaki darinya. Dia segera berbalik dan menatap ke kejauhan dengan waspada. Ratusan kaki jauhnya, seorang pemuda tampan menatapnya dengan dingin. Meskipun tekanan spiritual yang dipancarkan pemuda ini tertahan, tekanan itu tak terpahami, sehingga mustahil bagi Limuran untuk mendeteksinya secara akurat. Untuk dapat melakukan ini, berarti ia harus menjadi seorang kultivator pada tahap tubuh spiritual. Limuran terkejut dan bertanya, siapa kau? Bagaimana kau bisa bersembunyi di sini tanpa diketahui siapapun? Apa yang kau coba lakukan? Pemuda itu mencibir, kau seorang kultivator manusia, tapi kau bersekongkol dengan roh-roh untuk melakukan kejahatan yang pantas dibalas murka langit dan bumi. Aku di sini untuk menegakkan keadilan dan hukum. Jika kau menyerah dan menceritakan semua yang kau ketahui, aku boleh membiarkan tubuhmu utuh. Limuran mengerutkan kening. Apa kau salah mengenali orang? Aku kebetulan lewat sini. Apa gunanya bersekongkol dengan roh? Benar-benar tidak masuk akal. Pemuda itu mendengus pelan, kebetulan lewat.
Kalau begitu, bagaimana kau bisa tahu ada formasi di sini? Formasi ini sangat rahasia, kalau kau bukan bagian darinya, bagaimana mungkin kau bisa mengaktifkannya? Limuran buru-buru menjelaskan, saya hanya sedang mengamati dan kebetulan menyadari bahwa pohon-pohon kayu roh guntur ini agak istimewa, jadi saya tidak sengaja menemukan formasi di sini. Karena penasaran, saya mencoba mengaktifkannya. Sebenarnya, saya tidak ada hubungannya dengan tempat ini, dan saya tidak tahu asal-usul formasi ini. Setelah mengatakan ini, Limuran menunjuk ke tanah tempat pohon-pohon roh guntur ini tumbuh. Dibandingkan dengan pohon-pohon roh guntur lainnya, gulma di sana memang lebih sedikit. Namun, detail seperti ini sulit diperhatikan oleh orang awam. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ragu, "Jangan bicara omong kosong. Kau benar-benar hanya lewat, atau kau bohong. Aku akan mencari tahu semuanya setelah memeriksa pikiranmu. Kalau kau tidak menyerah, jangan salahkan aku karena menggunakan sihir untuk melukaimu." Limuran tersenyum getir. Ia selalu sangat berhati-hati dan memperhatikan detail, itulah sebabnya ia dengan cepat menemukan formasi tersembunyi di antara hutan roh guntur. Ketelitian dan kehati-hatian ini telah menyelamatkan Limuran dari bahaya berkali-kali sebelumnya, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini hal itu akan membuatnya mendapat masalah. Menghadapi seorang kultivator asing di tahap tubuh spiritual, tanpa dendam atau konflik kepentingan di antara kedua belah pihak, Limuran tentu saja tidak perlu terlibat dalam pertempuran sengit dengannya. Memikirkan hal ini, Limuran tiba-tiba merogoh lengan bajunya, dan sebuah jimat api peri muncul di telapak tangannya. Ia melemparkan jimat api abadi ke arah bocah itu, yang langsung berubah menjadi seberkas api dan terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, sinar cahaya terang memancar dari punggung Limuran, berubah menjadi sepasang sayap hantu. Boom! Api yang ditransformasikan dari jimat api abadi meledak di dekat pemuda itu, dan sebuah bola api raksasa tiba-tiba melesat ke langit dari lokasi aslinya. Jimat biasa yang memiliki atribut api tidak memiliki kekuatan sekuat itu. Serangan mendadak Limuran dengan jimat api abadi pasti mengejutkan pemuda itu. Namun, Limuran tidak menyangka satu jimat api abadi saja sudah cukup untuk melukai lawannya. Ini hanya dalihnya. Saat jimat api abadi meledak, ia menggunakan sayap hantu di punggungnya untuk menciptakan celah di kehampaan. Kemudian, sayap hantu itu menyapu sekelilingnya dan terbang ke dalam celah tersebut. Asal dia berhasil menggunakan mantra pemakan langit, melarikan diri puluhan mil jauhnya, dan kemudian menggunakan jimat 1000 mil instan untuk melarikan diri ke tempat yang lebih jauh lagi, dia bisa terhindar dari pelacakan pemuda ini. Tak disangka, tepat saat Limuran hendak tenggelam ke dalam celah kehampaan, tiba-tiba seberkas cahaya 5 warna melesat keluar dari bola api raksasa ledakan jimat api abadi. Bagaikan bola awan spiritual yang berdaya hisap sangat kuat, hampir dalam sekejap mata, semua cahaya api ledakan jimat api abadi pun terserap. Pada saat yang sama, seberkas cahaya 5 warna lainnya menghantam kekosongan di dekat retakan dan berubah menjadi tirai cahaya 5 warna yang tipis dan transparan, yang langsung menutupi kekosongan di dekatnya seperti air pasang dan menyegel kekosongan di sini. Retakan kehampaan yang baru saja dibuka oleh mantra pemakan langit juga tersegel oleh sinar cahaya 5 warna. Limuran tidak dapat bergerak dengan mulus melalui kehampaan tersebut. Hah, seru pemuda itu pelan, aku baru pertama kali melihat jimat atribut api seperti ini. Kau memang punya beberapa keahlian. Tapi tingkat kultivasimu jauh lebih rendah daripada milikku. Kalau kubiarkan kau lolos di depanku, aku akan sangat malu seumur hidup. Limuran juga diam-diam terkejut. Ia melambaikan lengan bajunya, dan dengan kilatan cahaya ungu, ia memanggil pedang serakah. Kemudian, ia menyuntikkan kekuatan hantu pemakan langit ke dalam pedang serakah, dan pedang serakah itu langsung memancarkan cahaya ungu. Lalu, Limuran menebas ke udara dengan pedangnya. Swiss! Cahaya ungu menyilaukan, beberapa kaki panjangnya, membelah langit. Dengan bunyi kerak pelan, lapisan tipis cahaya 5 warna itu hancur oleh cahaya ungu itu, dan kehampaan kembali terkoyak, menampakkan retakan gelap yang tak terpahami. Ah! Seru pemuda itu lagi. Ia segera membuka tangannya dan sebuah manik bulat 5 warna seukuran kepalan tangan melesat keluar. Manik bundar 5 warna ini bagaikan jurang tak berdasar, menghasilkan daya hisap yang luar biasa. Vitalitas langit dan bumi di sekitarnya langsung menyatu ke dalam manik-manik tersebut, menyebabkan manik-manik tersebut membesar 100 kali lipat selama penerbangan. Boom! Manik bundar itu tiba-tiba meledak, dan aliran cahaya spiritual 5 warna menyembur keluar dan langsung masuk ke celah di kehampaan. Dalam sekejap, celah itu dipenuhi cahaya spiritual 5 warna, dan tak ada lagi celah. Pada saat yang sama, pemuda itu mempersembahkan 5 bendera kecil emas, biru, merah, hitam, dan kuning. Bendera-bendera kecil ini berubah menjadi sinar cahaya spiritual berbagai warna dan menghilang ke dalam kehampaan. Tepat setelah bendera-bendera kecil ini menghilang ke dalam kehampaan, lapisan perisai cahaya 5 warna transparan muncul dari udara tipis beberapa mil di dekatnya.
Ternyata itu adalah pembatas ruang yang canggih. Bendera primordial 5 elemen. Hati Limuran bergetar, dan dia bergumam, jadi, kau sedang berlatih teknik 5 elemen dari seni primordial 5 elemen. Yang disebut metode Gong 5 elemen adalah metode yang secara bersamaan mengolah kekuatan magis dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah. Tidak seperti metode Gong yang berfokus pada satu atribut, mempraktikkan metode Gong 5 elemen lebih sulit, sehingga untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dibutuhkan bakat dan kemampuan cahaya ilahi yang lebih tinggi pula. Mengenai teknik 5 elemen ini, Limuran mengetahuinya di alam bawah, dan di dunia spiritual, teknik ini juga cukup terkenal dan tersebar luas. Banyak praktisi yang mempraktikkan teknik 5 elemen juga mempraktikkan set 5 elemen Hunyuan Jue ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Limuran melihat seseorang yang dapat mengolahnya hingga tahap tubuh spiritual. Kung Fu 5 elemen menekankan kesatuan 5 elemen dan dapat menampilkan beberapa kekuatan magis yang istimewa dan dahsyat. Kung Fu ini memiliki daya penahan tertentu pada hampir semua Kung Fu atau kekuatan magis dalam 5 elemen. Meskipun jimat api abadi sangat kuat, ia juga merupakan kekuatan magis yang murni berasal dari api, sehingga secara mengejutkan ia ditundukkan oleh teknik 5 elemen milik pemuda itu. Bayangan penyegel surga 5 elemen, yang dilemparkan oleh lawan menggunakan panji primordial 5 elemen, juga merupakan kekuatan magis penyegel spasial yang terkenal. Dengan kekuatan magis ini di tangan, upaya Limuran untuk melarikan diri melalui kehampaan akan jauh dari mudah. Anak baik, kekuatan sihir spasialmu memang agak aneh. Pemuda itu mencibir dan berkata, jika aku tidak memurnikan mutiara primordial 5 elemen, aku pasti sudah membiarkanmu lolos. Limuran tahu bahwa manik bundar 5 warna yang baru saja ditawarkan pemuda itu disebut manik kekacauan primordial 5 elemen, sebuah harta karun sekali pakai. Seperti bendera kekacauan primordial 5 elemen, harta karun ini merupakan kekuatan magis yang termasuk dalam seni kekacauan primordial 5 elemen. Namun, kekuatan magis terkuat dalam seni kekacauan primordial 5 elemen mungkin adalah pedang kekacauan primordial 5 elemen dan teknik pedangnya. Teks klasik menyebutkan bahwa kultivator yang mempraktikkan teknik 5 elemen umumnya jauh lebih kuat daripada kultivator dengan tingkatan yang sama. Limuran tidak berani menghadapi orang ini. Ia segera menyuntikkan sejumlah besar kekuatan suci ke dalam pedang serakah dan menebasnya lagi. Cahaya pedang ungu cemerlang lainnya menerobos udara dan menebas penutup langit penyegel 5 elemen. Dengan suara retak, retakan yang dalam segera muncul pada penutup langit penyegel 5 elemen, tetapi belum sepenuhnya hancur. Pemuda itu terkejut. 5 elemen penyegel langit bukanlah segel ruang biasa. Lawannya hanyalah seorang kultivator Yuanshen tingkat menengah, tetapi ia hampir mematahkan segel itu dengan pedang. Kekuatan sihir anak ini sungguh aneh. Bahkan tidak berada dalam 5 elemen. Pemuda itu terkejut. Meskipun ada banyak sekali keterampilan dan kemampuan sihir di dunia kultivasi abadi, sebagian besar tidak dapat melampaui 5 elemen, sehingga akan ditekan oleh teknik 5 elemen pemuda itu. Namun, kekuatan sihir mantra pemakan langit Limuran adalah metode kesadaran ilahi, bukan dalam 5 elemen, sehingga kekuatannya tidak berkurang secara signifikan terhadap penghalang langit penyegel 5 elemen milik pemuda itu. Pemuda itu segera bertepuk tangan, tanpa ragu melepaskan banjir cahaya spiritual 5 warna, yang ia tuangkan ke dalam perisai langit penyegel 5 elemen di sekitarnya. Energi vital langit dan bumi dalam radius puluhan mil seakan menerima panggilan yang tak terjelaskan dan berkumpul menuju perisai cahaya tersebut. Retakan itu segera menjadi lebih dangkal dan hampir menghilang. Namun, pada saat ini, Limuran kembali menebas dengan pedangnya. Sebelum serangan ini, ia juga melakukan teknik pedang yang aneh. Setelah cahaya pedang ungu itu ditebas, ia segera terbagi menjadi ribuan sinar ungu ramping dan tajam, seperti jarum padat, menyerang berbagai bagian penutup langit penyegel 5 elemen. Pemuda itu mendengus dingin. 5 elemen penyegel surga sangat teliti dan anti bocor. Ia tidak takut dengan serangan berskala besar yang tersebar seperti ini. Ia hanya perlu mendistribusikan kekuatan sihir 5 elemen secara merata ke seluruh 5 elemen penyegel surga, yang sudah cukup untuk menangkalnya. Siapa sangka, saat ribuan sinar ungu hendak menembus penutup langit penyegel 5 elemen, sinar ungu lainnya ikut lenyap dan hanya menyisakan satu sinar ungu. Dan semua kekuatan cahaya ungu terkumpul secara tak terlihat dalam cahaya ungu terakhir ini. Ilmu pedang aneh macam apa ini? Wajah pemuda itu berubah drastis. Ia dianggap sebagai kultivator tingkat tinggi yang berpengetahuan luas, tetapi jimat, pedang, kekuatan magis spasial, dan ilmu pedang yang digunakan Limuran adalah hal-hal yang belum pernah ia lihat atau dengar sebelumnya. Tak heran jika pemuda itu tak mengenalinya. Ini adalah seni pembasmi dewa yang telah dipraktikkan Limuran selama beberapa tahun terakhir. Ini adalah seperangkat teknik pedang berbasis kesadaran ilahi yang diberikan oleh Pak Tua Tianjian kepada Limuran. Hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui seperangkat teknik pedang ini. Teknik membasmi dewa adalah teknik pedang yang terutama didasarkan pada kesadaran ilahi,
menawarkan beberapa fitur unik dibandingkan teknik pedang lainnya. Misalnya, jurus 10.000 pedang kembali ke asal yang telah disebutkan sebelumnya menggunakan teknik bayangan pedang untuk menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya guna membingungkan musuh. Namun, ketika Limuran melancarkan 10.000 pedang kembali ke asal, setiap sinar pedang identik, tanpa perbedaan sama sekali. Kesadaran ilahi adalah kekuatan magis yang paling mudah diubah dan dikendalikan secara bebas. Dengan satu pikiran, setiap sinar pedang dapat langsung menghilang atau mentransfer kekuatannya ke yang lain, sehingga mustahil bagi musuh untuk bertahan melawannya. Kekuatan Five Elements Sealing Heaven Cover telah didistribusikan secara merata ke seluruh perisai cahaya, tetapi teknik pedang 10,000 Swords Returning to the Origin milik Limuran telah memusatkan semua kekuatan menjadi cahaya ungu yang tajam. Boom! Cahaya ungu langsung menembus perisai langit penyegel 5 elemen, menciptakan lubang seukuran beberapa kaki. Lubangnya tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk Limuran yang memiliki kekuatan magis melahap langit. Tepat saat cahaya ungu menembus penghalang langit penyegel 5 elemen, Limuran dikelilingi oleh cahaya hantu, dan sosoknya melintas dan menghilang dari tempat itu. Saat berikutnya, dia muncul tanpa suara di luar perisai cahaya langit penyegel 5 elemen. Limuran hendak menerobos kehampaan lagi dan meninggalkan tempat ini, ketika tiba-tiba 5 angin kencang datang dari belakangnya. Setiap angin kencang menghasilkan suara tajam menembus udara, dan jelas sekali bahwa angin itu datang dengan cepat dan dahsyat. Limuran tak berani gegabah. Ia segera melesat lagi dan berteleportasi puluhan kaki jauhnya. Ia mengamati dengan saksama dan melihat bahwa pemuda itu telah melepaskan selubung langit penyegel 5 elemen dan menyimpan bendera hunyuan 5 elemen, tetapi ia telah memanggil 5 pedang dengan bentuk yang sama tetapi warna yang berbeda. 5 angin kencang tadi bertransformasi dari 5 pedang spiritual ini. Pedang primordial 5 elemen. Limuran mengerutkan kening. Pihak lain memang telah mengembangkan kekuatan magis terkuat dari pedang primordial 5 elemen, tetapi dia tidak tahu seberapa canggih kemampuan pedangnya. Namun, ia segera mendapatkan jawabannya. Kelima pedang 5 elemen ini secara bersamaan memancarkan puluhan ribu cahaya pedang, saling bersilangan dan menyelimuti langit dan bumi di sekitarnya, bagaikan jaring pedang 5 elemen raksasa. Menggunakan satu pedang untuk menghasilkan 10.000 sinar pedang membutuhkan keahlian berpedang tingkat tinggi, tetapi itu tidak terlalu sulit, seperti yang bisa dilakukan kebanyakan pendekar pedang tingkat tinggi. Namun, memanipulasi 5 pedang berbeda secara bersamaan, yang masing-masing menghasilkan 10.000 sinar pedang, jauh lebih sulit. Fakta bahwa pemuda ini mampu melakukan hal ini dalam sekejap menunjukkan penguasaan ilmu pedangnya yang luar biasa. Cahaya pedang yang tersusun rapat dengan berbagai warna ini hampir menutupi langit dan bumi di sekitarnya, dan Limuran juga terbungkus dalam lapisan cahaya pedang tersebut. Limuran hendak menggunakan kekuatan magisnya untuk menghancurkan cahaya pedang tersebut, tetapi sebelum ia sempat bergerak, cahaya pedang tersebut menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan kelima pedang itu sendiri lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, Limuran merasakan aura yang kuat dan istimewa di sekelilingnya. Energi pedang yang begitu kuat. Ini adalah formasi pedang primordial 5 elemen. Hati Limuran bergetar. Untungnya, ia telah berkultivasi di lembah pedang surgawi selama beberapa waktu dan sudah bisa merasakan apa yang disebut energi pedang. Jika seorang kultivator yang tidak bisa merasakan energi pedang ada di sini, mereka mungkin akan berpikir bahwa pemuda itu telah menarik kekuatan magisnya. Namun sebenarnya, pemuda itu menggunakan kelima pedang ini untuk membentuk formasi pedang tak terlihat. Baik itu bendera hunyuan 5 elemen maupun formasi pedang hunyuan 5 elemen ini, keduanya membutuhkan kekuatan formasi. Kemampuan pemuda ini dalam menggunakan metode-metode ini dengan begitu terampil menunjukkan bahwa selain keterampilan 5 elemen dan ilmu pedangnya yang kuat, ia juga sangat mahir dalam seni formasi. Limuran diam-diam takjub. Entah itu kungfu 5 elemen, ilmu pedang, atau formasi, menguasai salah satunya saja sudah cukup untuk membuat seorang kultivator menonjol dari rekan-rekannya. Dan pemuda ini luar biasa dalam semua hal ini, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Saat dia merapal mantra, seharusnya dia tidak menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dilihat dari auranya, dia seharusnya seorang kultivator tubuh spiritual tingkat awal dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Liu Chenfeng, Jian Qi, dan lainnya. Namun, dia mungkin bukan kultivator tubuh spiritual tingkat awal biasa. Kekuatannya mungkin bisa menyaingi Liu Chenfeng dan yang lainnya. Gumam Limuran dalam hati. Dengan kemampuan Limuran, melarikan diri dari seorang kultivator spiritual tingkat awal biasa tidaklah sulit. Lagi pula, mantra pemakan langitnya sudah cukup mendalam, dan dengan bantuan pedang serakah, satu serangan saja sudah cukup untuk menembus udara dan melarikan diri. Namun, pemuda ini luar biasa kuat, berulang kali mencegah Limuran melarikan diri. Sekarang, ia bahkan telah membentuk formasi pedang hunyuan 5 elemen di sekitar Limuran. Limuran tidak hanya kesulitan melarikan diri, tetapi nyawanya juga terancam.
Limuran mengerutkan kening, membuka mulutnya dan memanggil pedang penyerap bintang. Limuran memegang pedang penyerap bintang di tangannya dan melakukan beberapa teknik pedang yang aneh. Ia terus mengayunkan pedang di tangannya dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam pedang penyerap bintang, tetapi tidak ada cahaya pedang tajam atau energi pedang yang terpancar. Sepertinya ia hanya sedang meramu gerakan pedang dan belum benar-benar melakukannya. Pada saat yang sama, formasi pedang primordial 5 elemen di sekitarnya juga berubah. Sejumlah besar energi langit dan bumi menyatu menjadi formasi pedang, dan tiba-tiba, serangkaian cahaya pedang tajam berbagai warna, saling bersilangan, menebas ke arah limuran dari 4 arah. Limuran tetap tidak tergerak dan terus menggunakan pedang penyerap bintang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang 5 elemen yang tajam itu akhirnya mengenai limuran, tetapi pada saat ini, lapisan tebal cahaya spiritual pelindung tiba-tiba muncul di tubuh limuran. Setelah diamati lebih dekat, cahaya itu sebenarnya terdiri dari cahaya rune misterius. Ini adalah baju zirah jimat di tubuh limuran jubah giok emas. Baju zirah bagian dalam yang dibentuk oleh jimat giok pertahanan yang tak terhitung jumlahnya merangsang lapisan perisai cahaya spiritual rune yang cukup untuk menahan sejumlah besar serangan. Meskipun cahaya pedang itu tajam dan kuat, mereka tidak dapat menembus lapisan perisai cahaya ini. Pakaian giok emas. Pemuda itu tercengang. Ia pernah mendengar tentang teknik penyempurnaan baju zirah jimat semacam ini, tetapi kekuatan pertahanan pakaian giok emas bergantung pada bahan dan jenis jimat giok yang digunakan. Efek pertahanan pakaian giok emas yang disempurnakan oleh berbagai kultivator sangat berbeda. Pakaian giok emas milik limuran ternyata dengan mudah menangkis serangan formasi pedangnya, yang sangat mengejutkannya. Pada saat yang sama, anak laki-laki itu tiba-tiba merasakan kepanikan di hatinya, rasa krisis yang tak terjelaskan. Perasaan ini bukan hal yang asing. Perasaan itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali ketika ia diambang kematian. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu mengulurkan ibu jari kanannya dan menjentikkannya pelan. Sebuah cincin giok putih di ibu jarinya langsung terbang keluar dan mengembang tertiup angin dalam sekejap, menjadi beberapa kaki panjangnya. Cincin giok putih itu menyelimuti tubuh anak laki-laki itu, dan pada saat itu, benang-benang pedang yang halus namun tajam tiba-tiba muncul di sekitar anak laki-laki itu. Benang-benang pedang ini saling bersilangan dan memotong cincin giok putih, meninggalkan bekas-bekas pedang tipis yang tak terhitung jumlahnya di permukaan cincin. Teknik pedang aneh macam apa ini? Pemuda itu terkejut. Dia juga seorang pendekar pedang, tapi dia sama sekali tidak menyadari teknik pedang tak terlihat milik limuran. Kalau saja bukan karena cincin giok yang merupakan sumber kehidupannya, yang memungkinkan dia merasakan situasi dan melindungi dirinya sendiri pada waktunya, benang-benang pedang tak kasat mata ini pasti sudah mengiris tubuhnya. Aura pelindung biasa di tubuhnya sama sekali tidak mampu menghalangi benang-benang pedang ini. Tubuhnya juga biasa saja. Sekali teriris benang pedang, kemungkinan besar ia akan berubah menjadi gumpalan daging. Pemuda itu tak berani lengah lagi. Ia akhirnya mengerti bahwa pemuda di depannya, yang kultivasinya tidak tinggi, tidak hanya memiliki kemampuan melarikan diri yang kuat, tetapi juga memiliki berbagai metode yang luar biasa. Jika ia tidak hati-hati, ia mungkin akan dibasmi olehnya. Pemuda itu sendiri sangat kuat dan jarang menghadapi lawan yang setara di antara para kultivator setingkatnya. Ketika ia melihat limuran, seorang kultivator yang baru berada di tahap tengah alam jiwa, ia tentu saja tidak menganggapnya terlalu serius. Namun, saat ini, ia tampak serius dan berwajah serius, seolah-olah ia sudah menganggap limuran sebagai saingan berat. Limuran merasa itu memalukan. Serangan diam-diam ini adalah serangan berkekuatan penuh setelah memahami teknik pedang tak terlihat. Keunggulan teknik ini terletak pada kejutannya. Jika seorang kultivator tingkat tinggi ceroboh, bisa berakibat fatal. Namun, jika gagal, tidak ada gunanya. Dengan kata lain, kecil kemungkinannya ia akan melukai lawan dengan jurus ini. Limuran hanya menarik pedang penyerap bintang ke dalam tubuhnya, dan memegang pedang serakah di tangannya lagi. Pemuda ini sangat kuat, sepertinya hanya dengan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan suci ke dalam pedang serakah dan merangsangnya sepenuhnya, kita bisa melukainya dengan serius. Gumam limuran dalam hati. Pemuda itu juga sedang memikirkan cara menghadapi limuran. Tanpa berkata apa-apa, ia merentangkan kedua telapak tangannya, satu telapak menghadap langit dan satu lagi menghadap tanah, dan berlatih bela diri. Gerakan Qiankun. Dia ingin memobilisasi energi langit dan bumi di sekitarnya. Pikiran limuran bergerak, dan dia segera menyatukan kedua telapak tangannya untuk merapal mantra. Gerakan tangan Qiankun ini, dengan kedua telapak tangan menghadap langit dan bumi, dimaksudkan untuk memanggil kekuatan langit dan bumi. Bagi para kultivator tingkat Yuan Shen dan Ling Shen, gerakan ini berarti memobilisasi energi vital langit dan bumi. Bagi para kultivator tingkat yang lebih tinggi, gerakan ini memiliki makna lain. Meskipun anak ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan kekuatan yang luar biasa, dia agak terlalu sombong.
Kemampuan memobilisasi Yuan Qi langit dan bumi berkaitan langsung dengan kultivasi seorang kultivator. Meskipun metodenya aneh, dia baru berada di tahap tengah kultivasi Yuan Shen. Dalam hal memanipulasi Yuan Qi langit dan bumi, mustahil baginya untuk bersaing dengan seorang kultivator sepertiku yang berada di tahap awal tubuh spiritual. Dia hanya mencari kematiannya sendiri dengan melakukan ini. Pikir pemuda itu dalam hati. Benar saja, energi langit dan bumi di sekitarnya dengan cepat bergulung menuju tempat ini di bawah mobilisasi pemuda itu. Mereka berkumpul menjadi formasi pedang Hunyuan 5 elemen, membuat energi pedang di sekitarnya semakin agung. Cahaya pedang tajam samar-samar muncul di sekitar limuran. Ini adalah kekuatan magis yang dipadatkan oleh formasi pedang primordial 5 elemen dengan bantuan energi primordial murni dari langit dan bumi. Tampaknya pemuda itu menggunakan energi primordial langit dan bumi untuk melahap kostum giok emas limuran. Karena pakaian giok pada dasarnya adalah baju zirah jimat, sekuat apapun, kekuatan magis pertahanan yang terkandung di dalamnya pada akhirnya akan terbatas. Selama vitalitas langit dan bumi terus-menerus dikonsumsi oleh kekuatan pakaian giok, pada akhirnya akan hancur. Pada saat itu, saya khawatir limuran akan kesulitan menahan kekuatan formasi pedang ini. Segalanya berjalan sesuai rencana pemuda itu. Energi vital dari langit dan bumi di sekitarnya berkumpul dengan sangat cepat, dan kecepatan pengumpulannya bahkan jauh melampaui harapan pemuda itu. Hah! Pemuda itu diam-diam gembira. Mungkinkah kemampuanku memobilisasi energi vital langit dan bumi telah meningkat? Bahkan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Seluruh energi langit dan bumi ini mengalir ke dalam formasi pedang, berubah menjadi garis-garis cahaya pedang, seolah-olah telah menyatu dengan formasi tersebut. Di dalam formasi pedang, cahaya pedang 5 warna memenuhi udara, ragu-ragu di antara pedang-pedang yang menggantung. Jika kau mengaku kalah sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu, kata pemuda itu kepada limuran. Limuran tetap tenang dan berpura-pura tidak mendengar apapun. Tatapan mata yang tajam terpancar di mata pemuda itu, lalu dia segera mengaktifkan formasi pedangnya. Dalam sekejap, pedang-pedang yang tergantung di udara dalam formasi pedang itu berputar serempak, mengarahkan ujungnya ke arah limuran. Basmi, teriak pemuda itu. Puluhan ribu pedang ditikamkan ke arah limuran. Pemuda itu menyipitkan mata dan menyaksikan pemandangan itu. Bahkan ia sendiri tidak yakin apakah ia mampu menahan formasi pedang sekuat itu. Ia yakin pemuda yang baru berada di tahap tengah Yuan Shen ini pun tidak akan mampu menahannya. 860.